namanya punya bini ya. Iya susah lah, mana dibully-bully gue kalau lagi stream. Makanya gue gak pernah mau stream lagi, anjing dibully-bully gue. Kenapa? Makanya kenapa ya? Enggak, gue lagi misalkan lagi facecam dikit nih, ya kan, terus ceng bini lu bangun kan anjing ya, males banget gue stream kayak gitu bang. Ya lu bocor, ya lu juga bocor. Gue tanya ya lu bocor. gimana caranya gue nge-mute bini gue di live stream anjrit. Tiba-tiba bisa, gila. Tiba-tiba enggak, gua nggak terima, pokoknya bla 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 bla. Iya sayang, es teh aja es teh. Anjing apa-apaan tiba-tiba es teh anjing, orang marah pesan es teh, bangsat. Dasar anjing. Capek banget. Tapi lo gue lihat Ceng, satu frekuensi nggak sih lo sama bini lo, Ceng? Enggak lah anjing, frekuensi lu aja gimana? Kayak marah-marah sama bini lu ini semacam santai aja kan, bini lu kan entah emang biasa ya. Enggak, beda, gue orangnya kayak gini, bukan marah, tau gak lo? Emang gue orangnya, cara ngomong gue gini, bini gue tahu kalau gue marah, gue malah diem. Ngerti gak sih? Ya udah capek tuh ngomong ya, udah diam aja ya, gitu. Gue tipe yang marah itu gue diem, terus ngomong gue pedes, pelan tapi pedes. Nah itu berarti gue marah, ngerti gak lo? Kalau gue masih mencak-mencak, berarti masih normal aja. Anjing pusing banget kalau gue ya. Kagak pernah lagi, parah banget udah berapa mingguan yang terakhir itu. Padahal seru banget yang ini habis ini ya, emak ente ya bos ya. Habis inian. Ganti nomor langsung gitu bisa nggak sih? Bisa ya? Ganti nomor. Nomor apa? Aduh, gue lupa minum lagi anjing. Nomor apa anjir? Nomor HP di IC, dia tuh langsung keganti, bisa nggak sih? Jika udah dari kota, iya dia dari kota, emang dari kota dia. Ya donasi lah, gila, masa enggak? Ya kalau tergantung gitu mah, kalau langsung diproses ya saat itu juga langsung. Terus kalau misalkan gini, gue keluar kota, gue misalkan gue di lokasi titik A, nah gue keluar kota nih, ya kan? Gue keluar kota, terus gue balik lagi ke titik itu setelah ganti nomor, bisa nggak? Ngerti gak maksudnya? Gimana maksudnya? Lu mau ganti apa? Misalkan gue di CH nih, terus gue ganti nomor DC dulu dong, keluar dulu dong. Nah terus balik lagi ke pas gue di CH, jadi di lokasi terakhir masuknya apa? Balik lagi ke pilihan terminal pelabuhan atau hotel gitu? Gak tahu ya gue itu ya. Ya udah deh, nggak jadi, teman aja. Lu gak masuk kota kemarin, Ceng? Enggak, gue di kota, tapi gue tuh lagi inian kan, gue kan mau ganti nama, ya kan, jadi gue nggak ikut per bedside-an lu, tau gak lu? Nama SKCK gue jelek banget anjing. Nama lu apa? Ya, jadi Sense Oceano Dewa. Sensiano, lu ganti nama? Oh, emang pure ganti nama kayak aneh-aneh gitu ya? Bukan aneh-aneh, kan Oceano itu Oceano family, kan bokap gue kan Basudewa, nyokap gue itu Pike Oceano Lombardi. Bapak aku tuh dulu gue ajakin GBW dulu itu, cuman dia tuh di BMC. Iya tahu, nggak, dia BMC dia, terus Perico. Nggak nyangka gue udah punya istri ya, belum? Udah ada lah kan itu kita istrinya. Makanya gue kaget, gue udah punya istri aja sih anjing nih gitu. Udah lama gue nggak ketemu dia, awal-awal gue ngebangun BW itu. Makanya udah, gue balik lagi deh. Ika tidur, ngantuk no. Udah, gue ini dulu dah, gue isi dulu ya guys, thank you Bang Husen, thank you ya. Jangan, pesan gue cuma satu ya Ceng ya. Apa tuh? Jangan masuk monitor dah. Masuk monitor gimana tuh? Buset dah. Gue paham deh. Buset dah. Gue nggak pernah masuk monitor anjing, main LP anjing. Gue pesan nyampaikan. Apa? Masuk monitor dalam arti? Ya ketika lu udah di luar ini game atau OC, lu masih aja menyebut bahasa IC nah gitu. Ibaratnya gitu udah masuk monitor. Salah satu gitu. Ya, contoh nih lu lapar nih ya kan. Siang bagi makan minum dong gitu. Jangan kayak gitu ya. Gue kantong sekian, jangan kayak gitu ya. Es teh manis, gue kalau haus tuh yang es teh manis tuh. Gue mau pesan gitu. Gue mau pesan di kantong sekian nih, jangan kayak gitu ya. Enggak goblok, orang gila. Udah guys, udah. Iya lanjut Ceng. Waalaikumsalam.
Kum, lu jadi CK? Kayaknya Hah? kayaknya Hmm. nggak tahu bang. Kalau Enggak, udah enggak 4 kali apa-apa lu CK enggaknya. Cuman aset lu gimana? Lu bisa kembalikan enggak? Lu sayang di aset aset gue kan? Duit lu berapa? enggak. Duit gue paling berapa sih? 200 300. Anjing, masa iya? Lu kerja sama gua kemarin udah juta-jutaan tuh. Iya, buat tato semua bang. 2 juta 8 juta itu bang. Tato lagi lu beli. Habis Yang di di tato. resource dah lu beli. Itu motor ke apa kek gitu. Kalau ada Iya. berlebih duit lu nggak apa-apa lu beli tato. Cuman kayaknya nggak 4 kali koma deh bang. Salah artinya nih Ah, di IC-nya. terus? Kalau misalnya kita ditembak kan Hmm, dalam keadaan ini ya tidak sadarkan diri ya. Kan ada kena tulisan kepala. tuh. Enggak kena kepala. Misalnya Hmm. ada tulisan nih. Koma dalam 15 menit. Terus tekan otot merespon gitu kan. Enggak. Terus Kalau udah 15 lebih dari 15 menit itu udah masuk koma enggak? 15 menit enggak. Enggak ya kalau enggak Itu kan kita nggak lu tekan Bondi otot Kaleso ya. masih bisa dievak. Intinya lu ada dua Iya. dua hal yang menyatakan lu koma. Ya, Hmm. pertama itu adalah lu ketika pingsan terus lu santet, kesalahan sendiri ya. Kalau gempa masih Ya. Ya. nggak terhitung. Oke? Nah, yang kedua lu kena kepala. Dokter Hmm. bilang, ini kepala nih. Nah, itu udah jelas tuh. Itu lo udah dinyatakan koma. Itu yang menyebabkan dua hal itulah yang dinyatakan koma. Terhitung koma. Terhitung komanya. Berarti dua ini doang ya, kepala sama Lu kesantet kesantet. waktu kenok atau pingsan ya. Pokoknya Dua lu itu doang. serah dah lu pingsan mau Iya, mau nggak sadar soalnya diri. Penting lu kesantet, hilang barang lu di swasta tuh udah dinyatakan koma. soalnya terakhir kali dari informasi dari Bang Jose ya, ini dia kan kam- ngirim ini sih ngepap gambar 6 menit lagi koma. Hmm. Gue Enggak, kira itu enggak ada dia itu. itu ikutnya koma, Bang. Coba bilang Jose, Iya di enggak ininya ada, di, enggak koma itu. di website. Enggak ya. Iya bang, cari yuk. Berarti ini mah Gue maksudnya lagi dua mau kali doang. podcast doang aja lu. Santai aja lu, masih jam 8 kan? Nah, ya, masih setengah 9 dah. Jadi lu gimana? Iya gitu doang. Iya, kayaknya sih nggak koma sih, nggak CK sih. Minggu ini udah berapa? Enggak ada. Minggu kemarin, Minggu kemarin minggu ya, berarti kemarinnya berarti masalahnya ke minggu kemarin kan? terakhir kali berarti satu kena kepala sama Jepang waktu ngolah sama ini kesantet waktu dipukul borin itu lagi ngelamun bentar kan semenit 2 menit udah Dipukul. digebukin borin aja. Lu Iya dipukul, bang, lu dipukul Boren. Gimana ceritanya itu, lu ada masalah apa sama dia? gue gue Dia kan ini digebukin kan di penjara. gue kan baru bangun kan di penjara kan niatnya mau nyantai dulu kan di Hmm. penjara ya sambil nunggu waktu lah. Buset ngantuk Lamun banget. gue baru bangun Tidur dik. tiba-tiba ada orang Tidur gebukin gue bos. Gue koma waktu lah itu sekali dua ketiduran. kalinya nggak Buyung ada yang kemana ngefak lagi Dev? Buyung gak tahu gue guys. gitu bang Tara. Lu sebenarnya nggak apa-apa, lu mau check up nggak apa-apa sih. Tapi gue lebih Gak masalah. misalnya karakter lu masih sama sebentuk, nah itu tetap suka gue. Tapi kalau udah putih, nah itu bukan vakum lagi yang gue kenal anjir. Lu pas dah, karakter lu pas dah kayak gitu dah. Hitam, keriting, ibaratnya lu udah kayak pemain The Warrior, tau gak lu? Ada tuh namanya Itu Sunda Waria. emang dia begitu. Iya kan? Oh emang lu buat kayak gitu? Iya. Ya gitu. Oh, karakter lu emang keren sih. Nggak orang kepikiran kan orang kayak gitu. Yang di Iya iya sih. foto ini ya lagunya BW. Yang di foto lagunya itu. Nih gue lihat The Film. Warriors apa sih namanya? Cuman malasnya kalau ini ya kalau kegiatan itu kesantet mulu anjir.
Itu Bentar ya. Lu harus itu kan ini gara-gara sih. Apa namanya? Nanti Harus. provider. Oh, kayak gini ya karakter lu ya. Nih gue share screen ya. Yang pakai tas itu Enggak, selempang. enggak pakai tas sih. Nih, kayak gini gak sih? Kayak gini gak sih? stream. Ya itu yang di belakang. Ini. Yang Oh yang iya iya iya. Oh, iya iya ini ya. coba yang ini Bang, yang sebelah kiri Bang. Ini. Ini. Enggak, yang di covernya lagu BW. Cover lagu BW yang Oh, mana, Cok? yang ini Oh, Funny ini. Funky. Ya, Ini maksud lo. Itu yang belakang. Oh, ini. Iya sih mirip sih, ada lain. malu dikit. Satu berdekare. Apa yang belakang? Ini. Ini. Dulu gue main itu PS2 Ini tuh. nih, orang ini. Oh, ini nih. Oh, ini nih jelas nih. Enggak ada yang jelas. Nah, ini nih. Ah, ini nih lu nih berarti ya. Iya sih, Ya. nggak ada yang kepikiran orang yang buat Hmm. karakter kayak gini ya. Lu bisa kepikiran ya. Tapi ngomong-ngomong Wih, seru loh sebenarnya main ini juga loh. Serius. Filmnya pun seru nonton ini. gue main PS2-nya doang sih, yang Mm-mm. kejar-kejaran Wah, tapi kalau misalnya ada kelanjutan nih nggak ada kelanjutan kan gamenya. Wah, tambah seru sih. Tapi gamenya juga termasuk seru sih Bang, yang di PS-nya ya. Mm. Mereka nih di buron ya pas mau pulang ya. Buronan. Ini karakter lucu. Bisa ya lu mikirnya gitu. Sebenarnya nggak sengaja juga sih ya. Lagi oplas keburu ini makan minum. Lu Ya kalau udah cepetin aja. semisalnya ini Kum, saran gue ya apa namanya? Lu kan RP kelompok Mana? nih. RP kelompok pastilah nanti ada perperangan segala macam. Kalau menang oke. Kiri kalau kalah tuh bakal lama tuh, bakal lama dia fuck tuh biasanya. Nah, itu wanti-wanti banget Iya, tuh dengan jaringan lu tuh. iya pastinya sih. Hmm. Gue aja tadi ngebus tuh, nyoba ngebus tuh. Tinggal satu checkpoint lagi Bang ke terminal tuh. Santet. Santai anjing aja. Iya, gue Iya dari pernah pom es. ngalamin hal yang serupa seperti lu. Nggak bakal nyaman kita main. Kenapa? Iya bener. Setiap 3,5 jam atau berapa menit tuh, pokoknya kita ada kesantet. Paling lama 1 jam itu gue bertahan tuh. Pernah gue main pakai spot kayak gitu tuh. 1 jam paling lama udah pernah tahan tuh gue. Iya bener Nggak bener. bakal bener. nyaman Paling kita main. lama sejam 2 jam lah. Mm-mm. Ya itu tergantung lagi dengan ini lu. Lah kan si Bos Dep kerja di itu ya, Finder ya itu ya. Iya. Lu gue jadi provider Bang. Ya gue di Excel gue. XL. XL ya. Gue Ya Excel. gue pakai XL aja. Jadi pakai Excel. Lu gak bilang dah kemarin. Lu berapa GB lu Tapi beli kemarin? Lupa gue. Lu ada inget kan? Ceritakan sama gue. ya paling mending emang XL sih. Yang lain Wah, kalau lebih yang lain parah lagi. lebih parah sih. Udah paket yang Iya. lumayan mahal, habis lumayan cukup boros ya. Kalau yang lain tuh gue pernah coba tuh. Gue beli nih Boros 80.000 180 giga nih. 110 giga. Oh, berarti di daerah itu tinggi tuh kota areanya tuh. Iya emang lagi ada promo sih. Gue pakai Promo. entity nih di sini nih. Entity itu apa tuh? Provider Jepang. Entity Nggak tuh pakai ini. ininya yang pegang Au. Docomo, terus habis gitu Au. Toredo kan juga numpang ke dia juga. Berarti sekarang kabelan atau apa? Bang Tara? Iya, kabelan. Kabelan nih, biar lebih aman tuh kabelan nggak ada tuh. Lebih aman kabelan tuh. Ya semen-semen Colok udah. semen-semen tuh memang gangguan dari tower nanti lagi tuh. Maksudnya dari tiang gitu. Nah itu tuh mungkin Betul. ini nggak ada lagi yang kayak aneh-aneh itu jaringannya nggak stabil. Di kota nggak badai, tapi di Paletonya badai ya kan? Masalah. Salah. Di
Di kota nggak Iya. banjir, lu kebanjiran. Ada kemarin tuh gue liat nggak tahu ya beberapa bulan kemarin sih. Itu ntar ya aku lagi kebanjiran. Siapa tuh orangnya, lupa gue tuh, ada gue lihat di website. Iya, tuh ada. Di apa? Di DC siapa orangnya? Ntar gue kebanjiran. Seminggu atau 2 Iya, minggu yang sudah itu main lagi dia. Aku main bilang lagi kebanjir, katanya banjir lagi gitu. kelelep. Iya, kelelep Kelelep katanya lagi. anjir. Kasian. Kasian tuh. Iya, dia cerita tuh, apa ya? Apa sih yang Siapa kelelep? namanya? Laptopnya apa kelelep nggak sih, dia bilang, anjir kocak banget. Siapa namanya itu? Nggak tahu dah tuh. Bukan ada tuh di pubnya tuh kebanjiran gitu ya. Wah kasihan cowok nih. Biasa seminggu atau 2 minggu tuh main lagi dia. Wah kebanjiran lagi. Memang musim hujan-hujan juga. Hmm. Jadi lo force CK nih. Kum. Kagak. Rasa gue sih kagak ya, baru 2 kali ya. Yang gue ini. Coba lo periksa ke dokter dah. Apa katanya? Iya bang, masalahnya ini lagi susah KTP-nya. Oh butuh KTP. Karena bisa ada demo ya, nggak bisa bikin KTP. Itu gimana sih RP pemerintahan tuh gimana tuh? Jadi turun apa gimana? Nggak jelas. Atau jadi Mending ya? turun ya sih. Turun kan udah diumumin kemarin tuh. Udah ya udah turun. Diganti sementara, apa sih istilahnya, lupa gue, diganti sementara sampai ada keputusan pengganti. lebih lanjut. Terus apa tapi namanya? kulihat Sudibyo 999 kemarin tahanan federal. Nah, kalau itu masalah, lu Ya lihat sama gak sih? sama ini Sultan Iya, nembak di depan ini ya. Kepolisian sama panjang ini. itu RP-nya. Panjang sih itu. Anjing, gue lihat ini sampai viewernya sampai segitu banyak, anjing, gila. Berapa? Naik ya? Ya, dua-duanya sih. Kan kemarin ada di sebelahnya, itu yang sebelah di federal kemarin kan sebelahnya ada masjid tuh. Di tempat masjid aja T500-an anjir. Terus tempat Masjid. Dibio 800. Anjing, Ya, gue bilang. iya. Sama kayak ini sih. Si Drake. Kalau si Drake kan mentok gue liat tuh 500. Kemarin tuh sempat 1000 sekian. Ya orang nunggu RP Si kayak gitu Bang, jadi ini. Jadi apa namanya? Jadi betah gitu RP kayak gitu. Ya Tapi emang contoh RP-nya RP-nya bawain Dibio lah tuh kayak bagus. contohnya lah Iya. bawaan kayak BW lah ya. BW kalau misalnya ada RP perang sama macam pasti rame kan. Penonton kok siapa Rame kayak tuh. 1 orang gitu pasti rame tuh gue lihat. Ada tuh. Dulu aja Bang Ari tuh sampai Ya rata-rata sampai 1000-an mulu, Pak. 900.000 kan. Iya. Awal-awal dia main. Jam Tapi sadu. ngomong-ngomong Bang Ari kasih Waktu juga ini di gua. penculikan di ini Bang, di yang Sambi MC loh, kan sampai 1200 Oh gitu. iya. Oh lu ada di situ ya. Jadi Ada tuyul ya. gue jadi tuyul Bang. Sekarang gak tuyul lagi loh. Setia banget. Cuman Sudah tidak gara-gara tuyul, kayaknya ya. jarang aktif jadi makin Iya, nurun. kemarin kan Bebek. akun sebelahnya kan kena ini. Ya kasih inilah kasihan juga sih. Kayak gua lah contohnya. Peta pencarian gua kan masih nggak di stream. Dia di stream gitu, nggak ada di stream tuh. Tahulah gitu. Peta pencarian ini di situ. Beda sama kita. 1600 tembus nih ya. Meno. Itu Bang Dubio juga Pastol, kena ini Bang, anjay, 10.000 itu pastol. viewersnya. Nggak tahu tuh pakai bot atau apa. Siapa? 10.000. Sudibyo. 10.000 sampai. Iya, nyampe itu pernah. Ya lagi pas-pas betahnya mungkin. Anjir, setara DNKT anjir. Apa, Bos? Setara apa, Bos? Setara DNKT anjir. Oh, 10.000. Tapi kan emang itu kerjaan dia kan, dia streamer kan. Iya, streamer. Emang Dibio siapa coba? di bio. TP itu. TP kan? Bayar ini. Gue TP sih dulu ya. tanda tanya sih, yang gue tanyakan di bio ini streaming apa sih dulu gitu? GRP kah atau dia hal-hal lain kah gitu? Nah, gue nggak tahu tuh apa sih
Dulu main streamer PB apa dia sih tuh. dia dulu gitu? Banyak dia, Banyak banyak. dia. Banyak ya. Oh berarti Iya mau sih. stream Dia stream PB. lama ya. Berarti ketemu sama orang-orang besar gitu ya. Di situ mulai Iya. naik-naik gitu ya. Gitu ya. Ya kalau yang gue dengar kemarin sama Masjid kan ini kan, emang temenan dia sama ini. TP naiknya pas sama, Itu oh kalau sama Winda. TP 446 itu ini emang YouTuber lama dia. Lama. Zaman-zaman Bahlul. Oh. YouTube dulu dia ikut ya. Kemarin kan di spill juga kan sama Masjid itu dia ini kan apa emang kemarin habis main bareng di Malang gitu kan, terus ketemuan ngobrol hahaha cengengesan. Bang Viewernya Bopeng aja mana nih? pada Bang Bopeng bingung mana nih? kemarin kan. Apa dia itu? Baru tuh naik waktu Suara lu waktu hilang sama Bang. Winda. Oh. Lu mute itu. Iya, gue mute. Belum sama Tuyul. Tuh, ya. Ini Bopeng Daze ini siapa nih? Bopeng IMC ya? Bos? Iya, Iya, Bopeng IMC ya? Bopeng MC. Oh, Daze. Bopeng Daze. Iya, Bopeng MC kalau nggak salah. Iya ya. Ntar. Coba ada kok channelnya. Wah, ini Bopeng ya. Subscribe dulu dah, Bang Bopeng dah. Gacor nih Bang Bopeng kayaknya dah. Oh, ente lagi itu live sendiri. Iya, judulnya lagi santai gitu. Mau ngobrol podcast gitu ya kan. Welcome ya Bang Bopeng. Berarti kalau ngomong Bang Tara ya, Bang Tara itu apa namanya? Di Jepang tuh ngapain aja, kerja atau gimana Bang Tara? Jadi aku kuliah lagi. Aku Oh, udah kelar kuliah pendidikan. itu dulu S1 itu 2000 berapa? 2015 tuh aku kelar kuliah, terus aku kerja, terus habis itu lanjut kuliah lagi di sini. Tapi S1 lagi. Oh, jadi lebih ke pendidikan ya. Wah, Dulu Pak. dulu tuh aku ambil komunikasi, udah kelar terus habis Kayak itu hancurannya lanjut lu, lagi. Dev. Sekarang gua ngambil Lah, animasi sebenarnya gitu. kalau kita ngikutin viewers itu apa ya? Bentar ya, Bopeng. Sekarang ngambil S1 berarti? S1 lagi Bentar, karena satu lagi. beda jurusan kan. Dulu komunikasi, sekarang animasi. Oh, lebih ke animasi. Oh, pasti belakangnya banyak ini ya. Topeng-topeng gitu ya. Animasi ya. Kenapa? Itu topeng belakang masuk animasi kan? Enggak, kalau ini koleksi Enggak. doang. Oh, koleksi doang. Oh, Mm-mm. Bang Tara bikin tuh. Enggak takut enggak sih kayak Aku gitu-gitu, gambar. Bang Tara? Aman aja. Kok liatnya Di agak sini angker nih ya? Nih ya, kalau bedanya gua di Indo sama di sini nih, yang langsung kerasa adalah pikiran suges apapun itu yang berhubungan dengan hal-hal gaib itu Gaib, hilang. betul. Asli. Pikiran gue simpel sih. Setan gitu kan. Kalau di Indo nih yang bikin serem kan karena yang hantu gentayangan itu kan pasti bentuknya jelek. Maksudnya jelek tuh buruk, entah korban kecelakaan lah apa segala macam kan gitu. Mukanya hancur, terus bentuknya itu pocong, kunti, kuyang apa emang jelek dalam tanda kutip tuh, bentuknya tuh pasti serem-serem lah kayak gitulah. Membuat orang Kalau takut. kalau setan Jepang coba, yang kalian tahu setan Jepang ini yang paling serem apa coba? Kalau mirip apa ya, Jepang aku nggak terlalu tahu ya apa setannya gitu ya. Karena di sini itu setan Jepang itu yang udah malam jam setan, udah malam. Enggak. Setan Jepang Gini. yang paling serem yang kita tahu, teman-teman tahu itu pasti kan Sadako lah paling gampang. Iya. Nah, setelah gua nyampe Jepang, fun fact-nya adalah di Jepang itu cewek Jepang normal ya, yang ada di manapun gitu, anak sekolah atau mbak-mbak, kakak-kakak ini nih, itu tuh cantiknya tuh rata. Beda nih, kan gue pernah jalan ke Korea juga. Kalau di Korea itu kayak yang di K-pop yang kita lihat,
yang main film Mm-mm. sama warga biasa itu Beda. beda. Betul. Kalau di sini yang di Japan drama, yang di live action sama yang di ya tau lah JAV ya kan. Itu tuh sama orang biasa tuh sama. Jadi gue mikirnya gini. Gue mikirnya gini, kalaupun mereka mati, apapun itu alasannya ya, entah kecelakaan, entah apapun, gentayangan pun jadi Sadako itu cantik gitu loh. Oh. Itu satu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nggak punya karakter setan yang fisiknya serem. Jadi kayak mereka itu cuman punya cerita rakyat kayak yang tahu nggak sih hantu yang rambutnya panjang, lehernya panjang. Terus habis gitu kayak ada hantu payung tapi ada kepalanya. Jadi kayak nggak masuk akal gitu. Jadi kayak yang kalaupun nongol tuh gue kayak yang di otak gue kayak yang ya udah lu nongol aja paling gue ketawain gitu loh. Yang kayak Gunung Nupe ya. Setan-setannya Gunung Nupe. Ya pokoknya bentuk-bentuknya tuh nggak ada yang sampai yang serem banget gitu loh di bayangan gua ya. Rumah apa ini mau ntar deh nggak ada rumah tuh di opini giringan viewers tuh Bang gua, sama di belakang sini itu atas bawah itu kuburan Jepang, dan itu gua pulang jam 1 malam, jam 2, jam 3 malam lewat situ nggak ada penerangan tuh kayak bahkan gua kadang berhenti ngerokok dulu di situ ya kan sambil minum bir gitu tuh kayak yang biasa aja. Di sana itu asli. Kuburannya batu apa gimana Bang? Batu dan itu enggak batu dan itu nggak ada ininya ya, nggak ada jasad. Karena di sini tuh karena di sini tulang ya? Nggak. Jadi peraturan kuburan umum ya, kuburan umum di Jepang bukan yang khusus kan, di sini ada kuburan muslim, ada kuburan ini yang khusus tuh ada. Tapi kalau kuburan umum Jepang itu semua cuman abu. Jadi kayak batu terus di atasnya ada apa sih? Guci kaca yang isinya abu. Jadi kayak yang gue mikir jasadnya nggak di situ gitu loh. Kalau jadi kayak di bayangan gue tuh nggak ada yang di kuburan terus keluar dari tanah gitu loh. Kalau kayak kita kan orang dikubur, kita tahu pocong dia di gitu dalam. Kan. Dipocong terus jasadnya dimasukin atau dipeti jasadnya dimasukin. Jadi kayak di bayangan kita tuh masih ada orangnya. Ada makhluk yang bisa keluar dari tanah. Sedangkan di sini tuh kayak yang, dan lu tahu nggak? Jadi di Nissannya itu ada Gucci, kanan kirinya tuh biasanya keluarga tuh kalau apa ya istilahnya ziarah, itu ngasih apa yang dia suka selama hidup. Kayak kadang aja gua ambilin gitu loh. Kadang rokok nih ditaruh. Habis itu kadang ada bir tuh kadang masih baru. Jadi misalnya gua lewat nih, nggak ada nih. Terus ntar malam gua pulang, kok ada bir 3 kaleng, gua ambil 1. Gokil. Ya soalnya apa anjir maksudnya? Ya bukan nggak menghargai ya, cuman kadang gua ambil nih, gua buka, gua minum di situ sambil ngerokok gitu. Tapi mungkin ya dalam bentukan kuburan Jepang tuh gak berbeda ya. Satu bentuk yang Bang Tara bilang. Mungkin di sini kan kuburan di sini kan lebih angker ya, bentuknya gelap di segala macam. Kalau di situ terang, gelap nih, atau ada keindahannya ya. Gitu kan, orang Jepangnya agak ini kan berwarna gitu. Di sini kan jelas tuh ada tanah-tanah di segala macam, rumput gelap gitu kan. Sama nggak persis? Yang aku dengar dari Bang Tara aja kayak ngambilnya nggak ada takut ya. Mungkin beda-beda orang lah ya kan, pasti lah ya kan. Gelap. Cuman kayak yang nggak ada vibes-nya. Bedanya di situ. Bedanya vibes-nya tuh vibes kita takut, angker apa itu nggak ada. Tiba-tiba hilang. Kita membayangkannya itu kan abu. Bukan membayangkan. Gue tanya ke orang-orang teman-teman gue gitu ya, yang tinggal di daerah sini juga. Lu selama di Jepang lu kayak ngerasa pernah nggak sih lu diiniin hantu atau apapun itu? Enggak bang, kenapa? Karena emang mindsetnya udah langsung auto beda gitu loh. Mindset adanya hantu, mindset adanya penampakan itu hilang karena kita di sini gitu loh. Gua tuh masih sempet yang kayak yang gua di kamar matiin lampu terus kayak yang nonton YouTube atau apa next terus tiba-tiba ke scroll ke bagian-bagian hantu Indo gitu kayak yang anjing lagi gelap-gelap malah gua masuk ke situ gitu loh. Anjing serem nih, gua skip. Iya. Gua skip karena gua nontonin itu gitu loh. Beda gua nonton film gitu. Anjir. Ini serem juga nih film agak gitu. Tapi kalau dikit ya kalau kita ketemu kayak gitu kan. Tapi itu kan yang gua tonton Indonesia gitu loh. Iya.
Tapi Jadi kalau Jepang tuh nggak. Ya sekarang bayangin aja nih, contoh ya. Ini koleksi-koleksi topeng ini gua ambil dari rumah orang Jepang asli yang orangnya udah meninggal. Ini Serem anjir. koleksi dia ini. Anjir, serem anjir. maksudnya diambil kan itu penghuni atau gimana gitu? Nggak ada. Jadi kebetulan gua punya temen orang Jepang yang emang kayak agen properti. Jadi kayak Hmm. kalau dia sebelum ada rumah itu dikosongkan. Jadi misalnya Hmm. dia orang tuanya meninggal, terus anaknya mau pindah. Jadi rumahnya itu udah nggak di ini lagi, terus dikasihin ke agen kayak apa ya di Indonesia tuh kayak di Raibet kayak gitu loh. Ada agen properti yang ngejual rumah kayak gitu kan. Oh. Nah sebelum dimasukin ke agen itu biasanya pengkosongan. Hmm. Barang-barang itu dikasih waktu buat diberesin yang mau diambil, yang enggak ditinggal itu akan dibuang. Oh. Jadi itu yang ditinggal gitu. Baru diambil. Nah, Oh. salah satu koleksi gua yang di belakang yang gua pakein topi itu kalau orang Jepang bilangnya ya itu ningyo yang emang ada isinya. Maksudnya itu dari kuil dan itu gue dikasih harus dirawat. Tapi kalau misalnya nggak mau ngerawat suruh balikin kata dia. Karena itu masuknya yang satu itu tuh apa ya bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya spirit doll lah. Spirit doll. Yang ini yang gua pakein. Topi. Oh, langsung ya. Boneka arwah. Buset deh. Buset, lihat nih, Ada. Saya sering lihat tuh yang kayak gitu bang di film-film. Dan Iya. ini mau percaya nggak percaya tadinya gua nggak percaya ya. Cuman ini gua setiap hari harus nyisirin dia dan rambutnya katanya waktu gua adopsi ya itu katanya Tebu. bisa panjang. Nah, sejauh ini memang nggak yang panjang signifikan. Cuman nih ada Mm-mm. satu helai, ada sekian helai lah nih. Kelihatan nggak Bisa sih? panjang. What? Nih, ini panjang Bisa nih. ya? Dan ini beneran yang setiap hari gua sisirin kayak gitu. Tapi gua Iya. nggak takut gitu. Maksudnya kayak yang apa ya? Cuman gua kadang kalau tatap-tatapan nih, kadang gua kayak liatin gini kan. Itu kadang gua nggak bisa lama. Kayak ada apa ya? Ada kayak rasa anjir udah gitu loh. Udah. Jangan gua pantengin gitu loh. Jangan gua pelototin. Kayak Jepang banget gitu, anak kecil gitu. Iya, ini tuh dari gereja apa dari kuil. Gua Kuil. dapat. Kuil. Dan Hmm. kalau misalnya emang gua udah nggak mau ngerawat, katanya suruh balikin. Makanya kan kadang gua kasihin topi gitu kan. Gua pakein topi gini Supaya biar apa itu? Oh, disuruhnya gitu. ya Ya, enggak salah satu karena bentuk merawat gitu ya kan? ya biar kayak apa ya? Biar cakep lah gitu loh. Biar Oh. dandan lah. Oh. Dan itu kayak kesuges aja kalau gua keluar kamar kayak gua kayak pamit gitu, tapi gua nggak ngomong kayak yang ya udah gua liatin Pernah terus kayak gua pernah cabut nggak gitu. nih, Bang Tera ini, sorry ya, ini pertanyaan aja ya. Aman-aman. Itu kan kayak seperti kayak apa namanya patung apa itu namanya itu boneka ya? Iya, boneka Boneka nih Ningyo. letakkan yang posisi pernah diperhatiin nggak gitu? Di posisi yang tempat tadi Mm-mm. menghadap ke depan. Pas balik ini ke rumah lagi, itu pernah pindah posisi gak? Kalau gua pernah Ah, ininya sekali. Gua soalnya aman berarti aja pernah. bahas bahas Berarti pernah. bahas kayak gini gua nggak ada bukan ngentang ya, bedain Iya ya. iya iya. Ngentang sama Ya aku bertanya ini. juga sih kalau yang itu. Tapi teman gua yang pernah nginep di sini, dia nginep itu 2 hari dan 2 hari 2 harinya dia ngomong ke gua. Tapi ngomongnya setelah gua anterin ke stasiun. Kalau gua sekali doang. Jadi Mm-mm. posisinya gua kan lurus gini nih, tidur nih kan. Mm-mm. Gua tidur di sini, dia gua taruh situ. Menghadapnya tuh lurus ke arah sini nih, ke arah tangan gua sini kan. Ya ya ya. Sedangkan gue tidur di sini. Nah pas bangun itu bener-bener yang posisi dia itu emang nggak pindah tempat, tapi posisi ininya Bergeser. nih bergeser muka dia. Jadi yang tadinya harusnya dia hadapnya kan ini Ya, lurusnya ke sini, sejajar sejajar ya. lurusnya ke sini. Ah, Nah dia tuh ke sini gitu loh. sempat bergeser ya. Itu cuman gue tetap mikirnya ah mungkin perasaan gue. Itu pertama. Nah pas temen gue yang nginep dia bilang kayak gitu. Oh, berarti Dia bilang sama. kayak gitu. Mm-mm.
Soalnya emang gua kadang gua ini loh apa ya? Kadang gua kayak mau cabut nih ya. Itu kan gua taruh di situ. Kadang gua kayak dalam hati aja kayak gua cabut terus kayak gua elus-elus pipinya gini nih. Terus gua cabut. Jadi kayak ya udahlah, mau percaya nggak percaya ya udah itu emang kebudayaan mereka gitu aja. Iya. Kalau hantu di sini apa ya? Paling kalau gua tanya ke orang-orang asli Jepangnya itu mereka cukup takut gitu kan, cukup takut kayak banyak cerita, tapi yang gua tangkap tuh ceritanya beda lah. Kayak coba lah aku tanya anak-anak di sini, pernah nggak kalian punya cerita hantu? Pasti ada gitu kan, kayak yang berarti serem anjing. Gue pernah pulang tengah malam ada pocongan di mana di sela-sela pohon gitu, ada kunti kayak gitu gitulah. Kalau di sini nih ceritanya tuh cerita-cerita yang nggak ini, menurut gua lucu, menurut mereka serem. Jadi kayak yang ada apa namanya hantu nggak ada kepalanya naik sepeda gitu kan, kayak kalau gua itu kayak yang sini misalnya gua lagi pulang terus ada hantu nggak ada kepalanya naik sepeda ya gua selengkat lah gitu loh, maksudnya kayak lu jangan konyol gitu loh, kayak malah gua sepelein gitu loh. Iya lebih nggak takut ya gitu ya. Masa hantu naik sepeda gitu kan nggak ada kepalanya, yang ada gua ajak balapan anjir. Ajaknya masuk BWS sekalian. Nah iya kan, malah gua prospek lu setan boren anjir, lu suka motor nggak gitu kan, Sinton kayak gitu. Jadi Jadi tuh kayak pernah bergeser, nggak pernah tempat ya, berarti bergeser ini aja ya. Habis itu kepikir nggak? Ada satu lagi nih, sorry. Yang benar-benar pernah gue lihat bareng temen gue 3 orang dan itu semuanya ngelihat itu cuman ini apa namanya kayak kain putih. Kain putih. Jadi lu tahu nggak sih kayak kain nih, terus habis gitu kain ditaruh di tanah, terus bagian tengahnya lu kaitin pakai kail pancing lah. Terus kayak tiba-tiba ditarik seret, jadi kayak kain ditarik dari tengah gitu loh, seret. Iya. Kayak gitu. Pernah kelihatan 3 orang, gue lagi nongkrong bertiga. Oh di Jepang ya, bukan di rumah Bang Tara? Enggak di Jepang. Di luar ya, di luar ya. Tiga-tiganya itu prank apa Mas Bang? Nih gue sepil aja ya, gue sepil posisi gue nih depan rumah ini ada bangunan kosong dan segelap ini. Iya gue tahu. Pernah liatin nggak kemarin, lupa gue. Itu siang, kalau malam kayak gini nih. Ntar ya gue pindah ke HP ya. Sekarang malam pas siang nih Bang Tara? Sekarang jam 11 malam. Ini sekarang jam 11 ya. Malam kan? Jam 11. 2 jam ya. Dari kamar gua nih ya. Dia sama buset, udah kayak nonton bioskop nih, gelap nih. Itu di atas itu kuburan, di bawah situ kuburan. Di bawah situ tuh kuburan, di atas ini kuburan. Nah ini bangunan kosong nih. Buset, bangunan kosong. Gede, malah gede lagi kosongnya. Iya. Bukan siapa itu Bang? Itu aman tuh. Motor, sepeda, mobil di luar tuh. Gak ada curanmor kah? Nggak ada. Gak ada ya? Minim ya buat curanmor gitu ya? Minim ya? Curanmor nggak ada sih, hampir nggak ada sih ini. Ada 1-2, cuman curanmornya tuh alasannya bukan yang karena gini. Biasanya orang mabuk, karena di sini mabuk bebas kan. Jadi biasanya tuh orang mabuk pulang kayak ngasal ngambil sepeda gitu. Bukan niat ya. Ya. Soal kecil apapun juga masih ada loh kalau di pusat, serem-serem banget ya. Iya, gue liat serem iya, gue juga gitu sih bos. Iya. Boneka ginian dah. Yang kayak di rumah ada boneka-boneka gue. Itu boneka. Begini nih. Itu disisirin juga tuh. Kalau yang ini katanya kosong, nggak ada isian. Ini kosong nih. Ini serem nih, agak serem nih. Ini lagi nih. Ini dia nih. Bentuknya macam kayak gitu, cuman kalau kita tatap terus jadi merinding loh kita tuh. Iya lah. Nih. Kayak gini kan mukanya kan merinding aja. Iya, kalau kita tatap terus ini merinding sendiri ya. Mukanya kayak tatapan kosong gitu kan. Iya.
bener Tapi gitu ada ya. satu di rumah aja gue buang itu pasti. Dan ini tuh apa ya, topeng kayak gini-gini nih nggak yang sebentar loh ya, maksudnya kayak yang usianya usia lama gitu. Topeng-topeng Itu nggak serem kah malam-malam? Dika keluar karena takut. Wih, ini ongkar lagi nih. Bacot lu. Itu diambil dari rumah orang semua nih. ya, dan orangnya udah meninggal ya yang punya rumah. Oh. Buset dah. Ini Gua- Bang Tara emang suka begini ya. Ya apa ya, emang karena gue orang seni jadi Ya, Oh, iya iya. sih. Ya biasa lah gitu. Di baratnya kalau Bang Tara ya itu menganggap seni. Iya. Ya kalau orang Indonesia beda lagi pikirannya. Itu Bang Ari bilang Bang Tara kemarin, suges Nah, kita ini. itu yang membuat ini takut. Suges kita sendiri. Iya. Penyot anjir. Topeng slip penyot anjir. klipnya. Dan gue di sini nih Sendiri ya, coba Slip knot. kosan atau apa tuh Bang Tara? apart. Cuman lagi berantakan ya, bentar. Kontrakan? Apaan tuh? Oh, kontrakan. Iya, Oh, di atas Apart. bukit, di atas bukit gitu ya? Iya. Kontrak. Enggak, Kontrakan. posisinya gitu. Oh, itu Iya, dia. itu kotanya tuh. Ya, kotanya tuh. Kok agak ini ya kotanya biasa-biasa ya? Enggak ada gedung-gedung tinggi ya? Ya gua kan di atas gunung di desa. Oh, jadi kelihatan rata ya. Mm-mm. Ini jalan ke bawah aja tuh, turun ke bawah situ. Bawah. Nah, itu depan tuh kuburan tuh. Itu kuburan itu, situ tuh. 100 meter. Berarti sendiri tinggal situ, Bang Tara? Sendiri. Hai. Jadi Sendiri. teman-teman orang Jepang banyak atau orang Indo juga? Orang Indo paling ada 10-an orang doang. Sisanya orang Jepang. Itu 10 orang tuh kuliah apa kerja juga tuh? Sama. Naruhoto. Angat-angat badan itu. Jepang dingin ya? Miras-miras banyak sih sini, murah-murah. Tua nggak ada tua? Ada kan? Ada. Eh, Ada. sake. Produksinya. Sake itu kan jatuhnya sama, kalau yang bening itu kayak arak. Ini kayak gini nih, tuh. Lokal nih. Legen. Legen. Arak, lebih ke arak sih. Iya. Arak nih bos. Sisanya mah masih sama ya, kurang lebih paling. Cuman gue udah nggak pernah pakai sendok garpu buat makan, itu kayak gitu-gitu sih. Oh, sumpit. Sumpit. Udah aneh gitu pakai. Apalagi pakai tangan ya kan? Makan nasi pakai aja tangan paling pakai enak. sumpit ya, Bang? Ada centil gue anjing. Aduh. Apaan lu? Ntar di Apaan SS lu? Loki lagi. Tapi suasananya tenang ya kalau di sini ya. Tenang. Bang. Kriminal minim banget ya di situ ya, Jepang ya. Kriminal tuh biasanya yang ngelakuin kriminal orang Mabuk. kita. Siapa nih? Orang kita. Nah, ini lagi banyak kasus nih kemarin. 2 minggu inilah banyak kasus nih. Yang ngebobol apartemen asrama putri, terus habis gitu pemukulan, malak terus mukulin cewek Jepang. Terus habis gitu. Terus ada yang kasus pembunuhan. Sama ada terakhir banget itu ditemukan mayat orang Indonesia. Mayat Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan itu Bang Tara, seberapa ekstrim federal di situ ya, bukan federal ya, maksudnya penjara situ ya, sehingga orang takut membuat kriminal gitu. Kan orang minim tuh. Polisi adik-adikan di sini. Bisa diatur. Apa ya? Ya contoh lah polisi yang normal ya, yang futsu itu yang polisi biasa lah, polisi lalu lintas itu tuh dia jalan kaki, bawa pentungan, spray merica, habis gitu yang satunya lagi naik sepeda. Jadi kayak spray merica. Ya, yang spray itu loh, yang semprotan merica yang buat mata. Iya.
sama pentungan. Terus habis gitu yang level di atasnya tuh naik sepeda. Ya. Jadi Coba kalau per gua bilang adegan berarti ya maksudnya kayak lu bawa motor dikejar ya bisa lu ajak pursuit dulu gitu loh. iya iya Kalau di iya. Indonesia kan ya kita Pursuit dulu. Itulah gua aku bilang. pursuit para polisi pakai sepeda itu sering. Jadi kayak tengah malam nih gua Iya ada pulang tuh. sambil ngerokok. Sebenarnya kan di sini naik sepeda nggak boleh ngerokok sama nggak boleh boncengan. Gua pernah tuh Naik motor juga ya bang? nggak kalau naik sepeda nih. Gua yang nggak boleh itu kan di Jepang itu naik sepeda sambil main handphone, naik sepeda sambil ngerokok, naik sepeda sambil bawa payung. Dan gua pernah ngelakuin dua-duanya bareng. Jadi naik sepeda bawa payung sambil ngerokok. Dua pasal ya. Ya 2 pasal. Terorisme rendah lah. Terus nah, itu kan hal-hal yang kayak gitu kan gampang ya, biasa dengan lakukan di Indonesia ya kan Bang Tara. Ya yang pernah dilakukan, yang sering lah gitu. Tapi kriminalis itu kulihat di berita jarang loh gitu. Kayak beda dengan Indonesia tiap hari. Pembunuhan, pemalingan, Iya. apa segala macam banyak tuh. Nah, karena di negara hukum kita itu mungkin hanya sekedar hukum penjara dan segala macam. Nah, yang kita tanyakan itu perbedaan hukum yang di situ apa gitu, membuat orang takut membuat kriminal itu. Nah, kalau hukuman itu mereka tegas sih, cukup tegas untuk dari hal apapun ya, apapun itu tegas. Cuman apa ya? Mereka itu khusus orang Jepang dulu ya kita bedain ya. Kalau orang asing memang banyak lah kriminal yang jelas. Cuman kalau orang Jepang dulu itu yang pertama adalah mereka itu emang basic dari sekolahnya, dari SD itu nggak belajar apa-apa di sini. Makanya sorry, kalau gue bilang orang Indonesia rata-rata level bahasa Inggrisnya sejelek apapun dia masih rata-ratanya lebih tinggi daripada level bahasa Inggris orang Jepang. Karena kita kenal bahasa Inggris bahkan dari TK. Iya betul. Sedangkan mereka sampai 6 tahun SD itu mereka nggak belajar bahasa Inggris. Mereka baru belajar bahasa Inggris itu SMP. Karena tapi bisa pasif gitu ya. Kelas 6 SD itu mereka di sini itu pembentukan ini apa namanya ya sopan santun, terus habis gitu apa namanya tata krama kayak gitulah. Jadi nih berarti lebih dalam ke Jepangan ya, belum masuk apa namanya pembelajaran keluar Jepangnya gitu kan. Kayak yang sama orang tua harus. Iya. Apa segala makanya kalian sering lihat video kan kayak misalnya nih ada anak kecil nyebrang terus mobil berhenti mereka iya. Itu tuh mereka terapin, bahkan ginilah hal yang paling sepele, putung rokok itu di sini itu di jalan manapun itu nggak ada, padahal di Jepang itu ternyata sama, kita ngerokok dimanapun bebas. Nggak ada tempat tertentu. Lebih gini cowok, lebih bagus Jepang tuh. Tapi orang-orang itu lebih disiplin ya, tahu aturan. Bersih. Kalau Indonesia kan saya kencing aja sembarangan Indonesia tuh. Gua tuh ada asbak, jadi asbaknya tuh bentuknya kayak kantong gitu, kayak kantong Doraemon tapi dalamnya kayak aluminium foil. Jadi itu emang asbak khusus buat namanya pocket tray lah, pocket es tray gitu kan. Jadi emang gua pun akhirnya menerapkan itu, kayak yang gua di jalan nih ngerokok kelar, gua masukin, terus gua kantongin. Oh, bawa ini tersendiri orang tuh ya, biar untungnya nggak kemana-mana ya. Itu hal yang paling kecil. Iya yang kelihatan lagi tuh di stasiun. Kalau di desa-desa tuh kan stasiun nggak ada yang penjaganya ya. Nah, kalau orang Jepang mau ada nggak ada penjaganya, mereka tetap beli tiket, mereka tetap kalau yang pakai tiket itu mereka kayak gitu. Sedangkan kalau orang asing, sorry nih ya, kayak misalnya gue mau dari desa sini ke desa sini dan gue tahu di sana nggak ada yang jaga, gue nggak beli tiket kayak gitu loh. Tapi bukan gue ya, itu contoh. Sampai segitunya orang sensei. Walaupun nggak ada penjaga, itu mereka tetap ngelakuin hal itu. Bahkan yang nomor 3 nih, lalu lintas. Jadi di setiap perempatan atau persimpangan jalan itu ada di jalannya ada tulisannya kayak stop lah. Kalau di Indonesia stop, di sini tomare gitu ya. Dan itu emang sudah peraturan mereka bahwa kalau ada tulisan tomare, mau ada orang nggak ada orang, berhenti dulu 3 detik,
baru jalan. Kalau Dicoret. kita perempatan kosong nggak ada lampu merahnya, maksudnya nggak ada traffic light, Jauh. ya udah Ya udah, bodo amat katanya. Yang penting gue jalan gitu kan. Dan itu tengah malam nih, mau motor mau mobil, gue Kayak lihat gitu. nggak ada orang pun, mereka berhenti gitu loh. Bener-bener yang berhenti 3 detik baru jalan Oh lagi. iya. Sampai benar-benar ya aturannya memang dijalankan ya. Coba kenapa mereka bisa kayak gitu? Ya di pemerintahannya sih. Karena peraturannya udah emang mateng. Satu, yang kedua nih ya, harga mobil di Jepang murah. Harga mobil di Jepang, contoh ya, yang paling gampang nih, yang paling kalian tahu apa ya? Mobil. Mitsubishi Enggak, mobil di sini kan kecil-kecil ya. M3 Agya Ayla lah. Agya Ayla di sana berapa coba? Agia. Second Agya Ayla itu 150 ratusan. ratusan. Di sini Iya. itu 6 juta, 7 juta dapat Agya Ayla. Buset. Mahal di Buset. SIM-nya kali ya bang. Tapi apa yang bikin mereka tertib? SIM mobil itu berapa coba? Kalian tebak? Mahal itu Ah. 20 30 30 juta. Itu Motor masa 19 juta. masa berlakunya setahun. 5 tahun Masih sampai berlakunya 5 tahun, cuma setiap tahun tuh harus pelaporan. Iya. Jadi emang Wakarimashita sensei. orang-orang, jadi gini, filternya gampang. Orang-orang yang bawa mobil itu udah pasti punya SIM, dan mereka lebih sayang SIM-nya dicabut karena emang bikin SIM-nya mahal gitu loh. Berarti kalau Mereka sepeda lebih sayang. nggak ada buat bikin SIM? Enggak, sepeda nggak ada. Sepeda nggak ada ya. Tapi tetap ada hukum ini juga ya, kepolisian ya. Makanya di sini sepeda motor di atas 150 cc boleh masuk tol. 150. Kayak Vario ya. Nah, sedangkan di sini untuk yang harian, 155 Vario. motor-motor harian kayak yang tadi di garasi gua itu 50 cc. Motor harian 50 cc. 50 cc. Betul. Karena di sini tuh 150, kan di sini juga ada kan, karena Yamaha kan juga dari sini. Yamaha R15 itu udah boleh masuk tol. Tapi Kayak gitu. motor-motor di Jepang banyak yang ini ya nggak kepake ya. Banyak. Nggak kepake, dibuang doang gitu, dirongsokin. Kalau dari segi pajak mahal juga berarti ya. Pajak juga sama, pajak tuh juga tinggi di sini. Makanya karena pajaknya tinggi dan mereka taat bayar pajak, biaya-biaya kayak perbankan. Contoh nih, kalau di Indonesia kan kita kena biaya admin tuh. Di sini perbankan nggak ada kena pajak. Maksudnya nggak ada potongan perbankan tuh di sini nggak ada. Nggak ada. Lingkungan Karena hidupnya juga ada ini ya bang. Berarti memang udah turun-temurun itu peraturannya yang dari dulu jadi diterapkan lagi ke anak-anaknya. Ya seterusnya kayak Intinya gitu gitu kan. sih. Bahkan ini satu ya, gua sepil. Masalah Jepang menjajah Indonesia, ya. Nggak ada yang tahu itu. Itu pun satu dihapus dari sejarah. Maksudnya bukan dihapus dari sejarah, tapi lebih ke itu mereka nggak diajarkan. Ya gue pernah dengar sih. Sama satu lagi, ketika mereka yang emang mereka tuh diajarkan untuk beberapa negara yang pernah dijajah Jepang, kalau mereka didebat sama orang tersebut, mereka nggak boleh nentang atau berargumen, ya udah minta maaf aja gitu loh. Kayak contoh nih, aku nih ketemu sama temanku yang orang Jepang, gue anjing gitu kan, negara lu tuh pernah jajah, mereka nggak akan berargumen di situ, mereka nggak akan membenarkan apapun, mereka akan jawabnya ya maafkan saya atas leluhur saya di masa lalu, kayak gitu. Sekarang Jepang perangnya itu perang industri tuh, sejak kalah dari perang. Karena dulu ya kita sama-sama tahu lah, kalau sekarang Cina aja segede itu gitu loh, sedangkan dulu Cina juga dijajah sama Jepang kan gitu kan. Iya. Dulu Jepang tuh nggak main-main gitu loh, Jepang tuh nggak main-main dulu. Tapi kalau sekarang mah ya ada. Dulu Jepang mah ngeri tuh perangnya itu. Bahkan Korea aja dijajah Jepang itu Korea Utara, asal kalian tahu ya, kemarin tuh sempat awal tahun ini itu sempat ada 2 kejadian gede di Jepang. Itu yang pertama, Korea Utara itu sampai darurat militer ya, sedangkan di sini ada militer gitu kan.
udah dibekukan. Nah, itu darurat militer karena si Korea Utara itu mencoba ngetes, bahasanya mereka ngetes rudal tapi ke arah Jepang gitu loh. Jadi kayak dibuat mainan sama mereka dan kita nggak bisa ngelawan. Bayangin aja mereka lempar-lempar rudal ke sini sedangkan kita cuman bisa diem gitu kan. Statusnya kayak gitu. Mereka sekarang nggak bisa gerak apa-apa karena mereka undernya Amerika. Kapal induknya Amerika kan di sini. Oh. Kapal induknya Amerika tuh di Jepang. Yang kayak kapal induk Indopret tuh segede-gede kayak gitu tuh di sini. Kapal ini ya melamun ya. Iya, kapal melamu. Kapal melamun, kapal AFK. Jadi kita emang nggak boleh ngapa-ngapain di sini nih, karena udah di-banned kan, militernya nggak boleh punya militer dan nggak boleh mengembangkan. Yang katanya ini sih Bang, info ikan dari Jepang itu yang nuklir itu gimana Bang? Konspirasi. Konspirasi ya? Konspirasi. Katanya jangan terima ikan dari Jepang atau apa gitu. Itu perangnya sama Cina kan itu kan. Oh, gara-gara Cina ya. Perangnya sama Cina. Gua Ada kandungan nuklirnya apalah gitu lah. udah super motor rata kanan ya. Buset, Sanchez ini. Sanchez supermoto. Sanchez. Ini ada lagi nih. Nanti ya, IZ ya. Udah cocok nih dari SDM. Enduro ini pakainya nih. Enduro. Apa ranking? Enggak, ini di Jepang sih. Harganya ini 11 mang ini. 19 mang. 11 mah enggak tuh. Ada lagi, aduh yang Tenere enggak? Ada Tenere di sini. Tenere. Kan ada juga tuh di Indopret. Cliffhanger. Gear Gold Bang ini Bang. Banyak. Iya, di Jepang mah motornya keren-keren mah. Masih kelasnya juga. Tapi Top. ada nggak di situ kayak orang apa? Saatnya mesin. Apa tuh? Kayak orang kan di Indonesia ini kan banyak ya. Kayak orang ini mohon maaf ya, kayak orang ngemis apa minta-minta gitu. Di Jepang nggak masih ada itu nggak? Orang ngemis ada, orang gila yang nggak ada di sini. Orang gila nggak ada. Nggak ada. Gue nggak pernah ketemu. Maksudnya gini, kalau gue datang ke dinas sosial, ada 1-2 gitu kan. Cuman apa ya? Karena mereka tuh gini, harapan hidupnya rendah itu maksudnya yang beda ya, plus minus ya, negara maju sama negara berkembang. Apalagi Jepang. Jepang itu mereka kenapa dibilang orang gilanya jarang? Karena emang mereka tuh kalau gagal dalam hal apapun itu mereka kayak merasa bersalah terus bunuh diri. Ya betul. Ya. Bunuh diri. Ya betul. Gue sebenarnya mau motong itu, ngomong langsung bunuh diri. Iya. Di apa itu nama Bang? Nama hutannya Bang? Iya tuh yang hutan itu Bang. Hutan apa ya namanya yang buat orang harakiri itu? Iya. Iya itu loh. Itu serem. Sana ya. Tapi kalau ngomongin miras, surganya di sini miras. Yang suka miras, sanalah. Tuh, miras murah di sini. Bang, rokoknya berapa Bang? 80.000 kah? 50 nih rokok yang kayak gini paling murah nih 50.000 nih. Camel. Marlboro 60.000 sini. Maksudnya murah sih kalau dibandingin kerja di Indonesia. Ya, jatuhnya masih murah, masih murah kalau kerja di sana. Berarti kalau misalnya lihat Jepang kok tahu nih yang seperti produksi hal yang tidak wajar itu. 100.000 sama ya. 100.000 nih. 100.000 nih. Ini 1.000 nih, 1.000 kayak gini nih, 100.000. Ini 500.000 nih satu lembar nih. 500 nih. 500 yen ya. 5.000 yen ini 500. Yang nominal paling gede ini nih. 1 juta. 1 mang ya. 10.000 buset. Tapi nilai yen katanya lagi turun ya. Ya, ini satu lembar ini 1 juta ini. Duit 50.000-nya mana ya?
Nah ini nih. Banyak dari apa bang? Duitnya bang? Nih 50.000 anjir ini. Koin sebiji kayak ini nih. 50. Anjir. 50.000 nih. Ibaratkan dari kita 500 perak ya. Iya, ini hilang itu udah nyesek kalau gua ya. Maksudnya kayak yang keselip gitu, anjing di mana gua cariin. Iya. Lima Kalau kita di sini bilang 500 perak, ya udahlah, ikhlasin aja ya lah. udah. Sini tuh konyolnya ada nominal uang yang menurut gua nggak guna. Contoh. Berapa nih? 1 yen kah? Nih, 1 yen. Enggak guna. 1 yen. Enggak guna maksudnya? Nggak bisa Kan ditukar bang. masih dibilang uang lah ya. Tapi ini nih 1 yen tuh apa ya? Nominalnya berapa berarti 1 yen tuh? 1 yen tuh 1.000. cuma bentar. Kalau 1.000. 1.000, 1.000, 100 itu 10.000. Berarti dia ya satuan lah kalau di Indonesia lah satuan lah. 1 rupiahan. Oh. Iya. 100 nih, 100. 100. Ratusan nih. 100 rupiah. Tapi nggak bisa ditukar itu bang di bank. Bisa, justru kalau kayak gini dikumpulin sampai banyak terus pindahinnya ke bank langsung. Oh. Kira-kira berapa aja ini bang? Satu habis itu bang? Segini paling cuman berapa anjir? Paling cuman berapa ya ini? Paling cuman 30.000, 40. Ya ini kalau ditukar paling cuman jadi satu koin yang 50.000 tadi. Oh, Nggak kepake. 500 yen. 50.000. Apalagi coba tadi Bang Des tadi apa tuh? Ini kau tanya ini dah. Kita sebagai orang Indonesia ya, jujur ya, aku sebagai orang Indonesia ya, melihat pasti pernah lah kita lihat yang yang nggak aneh dari Jepang itu kan film-film yang kayak gini, apa namanya, bahasanya Biru. halus biru. Nah kan banyak tuh Ya, Jepang tuh. Jadi gini. Jadi ketika kita merasakan lihat itu, pasti kita, wah gue pengen ke Jepang nih, ini segala macam. Nah yang gue pertanyakan adalah orang Jepangnya bagaimana gitu, merasakan hal yang sama kayak orang Indonesia nggak gitu, atau cuek gitu. Itu masalah udah pekerjaannya itu kalau rumah Jepang ya, karena pekerjaan ya nggak. Bukan Gimana? Ya yang gue tanyakan itu adalah orang Jepang pengen Sundere. pengen merasakan yang kita rasakan nggak di sebagai orang Indonesia gitu. Kalau kita Indonesia itu kan kita melihat itu pengen ke Jepang gitu, pengen merasakan yang kayak gitu. Nah, Jepangnya bagaimana gitu? Eropa. Jepang itu kiblatnya Eropa, makanya di sini itu kayak restoran itu yang banyak tuh kayak ke Eropaan, ke Itali, kayak maksudnya kayak mereka sok-sokan apa ya, menggunakan nama kayak ada yang apartemen itu nama-namanya kayak yang La Fore, terus habis itu La Piazza apa segala macam, terus ke Eropaan. Jadi kayak keinginan mereka untuk liburan aja itu semua Eropa. Standar ganteng rata-ratanya cewek Jepang itu Eropa. Standar ganteng yang disukai cewek Jepang gitu. Itu Eropa, betul. Oh. Jadi kayak Indonesia melihat Jepang melihatnya Eropa gitu. Betul. Kalau kita kan masih bisa ngelihat gini ya. Kalau orang Indonesia tuh masih nggak apa-apa lah. Sorry ya. Bukan gue ini, cuman gue kayak agak general mata general laki-laki lah. Nggak apa-apa lah sama Malaysia, nggak apa-apa lah sama Vietnam, sama Kamboja, sama Thailand, selama dia cakep gitu loh. Cakep menurut versi kita kan, ini kita ngomong Asia ya. Ada Mandarin-Mandarinnya lah. Ya. Kayak gitu. Nah, sedangkan mereka itu melihat kita, plusnya di mata orang Jepang itu plusnya cowok Indonesia itu yang paling jadi nilai jual adalah perhatian. Nah, iya sering dengar aku. Humoris. Betul. Karena perhatiannya. Gini, yang standar nomor 1, standar mereka tuh angan-angan ya, kayak kita kayak angan-angan gue pengen punya cewek Cina maksudnya orang Cina asli gitu yang kadang cakep banget gitu kan, atau Korea yang kayak K-pop, atau Jepang yang
kayak aktris JAV kayak gitu kan. Nah, itu tuh kan keinginan angan-angan sebenarnya. Nah, tapi kalau realitanya buat cewek Jepang itu yang satu yang dilihat dari cowok Indonesia adalah perhatian. Terus yang kedua, mereka itu standarnya kalau nggak dapet Eropa, kalau nggak bisa dapetin angan-angannya, itu paling nggak geser ke realistisnya adalah yang paling disukai cewek Jepang adalah perhatian. Yang kedua, punya bakat. Bakatnya tuh apa? Entah dia lucu, entah dia bisa main musik. Di sini kita bisa main musik tuh cukup cukup ini loh, cukup cepet naik lah di mata cewek. Iya. Nah, Disukai ya. sedangkan kebanyakan cowok Indonesia itu satu paket. Minimal lah, at least lah kalian yang ada di sini. Iya. Kalian bisa ngelawak, kalian bisa perhatian, kalian bisa main alat musik apapun ya, kelas Sepaket, gitar lah. sepaket dah. At least main gitar lah, walaupun cuma nyanyi lagunya Peter Pan gitu kan. Iya. Menurut mereka itu kita tuh paket komplit gitu loh. Makanya pernah ada quotes kayak yang kita bukan jelek tapi kita salah negara gitu loh. Salah negara. Iya. Betul. Makanya semenjak gue di Berarti- Jepang, gue kayak pede ngomong untuk cowok tuh nggak harus putih, tapi harus bersih sama punya value gitu loh. Maksudnya karena at the end of the day-nya mereka bisa kok. Maksudnya kan banyak kan YouTubers yang istrinya orang Jepang kayak gitu-gitu kan banyak kan. Neo Iya, Jepang. Iya. Dan mereka sorry to say kan mereka nggak yang ganteng-ganteng banget gitu loh, enggak. Biasa Ya aja. itulah yang tadi disebutin itulah salah satunya mungkin ada dari dia yang dibanggakan gitu. Nyanyi kok apa gitu kan. Perhatian. Ya tergantung inilah berarti kan. Masukan Cuman kita tato lah. kalau kayak Aspek anting gitu masih aman lah. Cuman kalau tato tuh mereka Boleh. udah bawaan lahirnya kayak orang ada tato tuh udah kayak Nggak bukan bener. kriminal tapi apa ya, mereka akan segan dan takut, lebih cenderung ketakut sih karena Ya, bawaan Iya. Betul paham. dikira ini ya Bang, Yakuza. masa lalunya mereka tuh masih kental banget bahwa Yakuza tuh sampai sekarang masih ada loh gitu loh. Oh, Masih bahkan kenalan gua yang punya properti gua yang gua tinggal ini tuh kan kakek-kakek ya orang Jepang. Itu pun juga mantan Yakuza, cuman Yakuza itu kan nggak semua bergerak di bidang kriminal yang pukul-pukulan kayak gitu. Jadi ada yang main di bisnis, ada yang main di barang haram, ada yang main properti, tapi kayak kan gitu, emang main wilayah kayak gitu loh. Nggak Wah, semua ini ikut pasti berjalan yang teriak-teriak pukul-pukulan gitu, nggak yang kayak gitu. dia berarti emang dari bisnis kan Yakuza itu orang-orang kaya tindas sama orang-orang apa tuh yang preman gitu, akhirnya dia buka Yakuza gitu, jadinya dia kuat kan. Pernah dengar gitu deh. Bahkan yang aku tahu sendiri di tempatku itu ada satu orang asing, dia itu orang Sri Lanka dan dia tergabung. Oh, Main barang haram dia jualan ganja di sini. gokil. Serius. Tapi bukan teman dekat, close friend, maksudnya yang gue kenal ke orang, jadi kayak gue tahu terus dia temennya temen gue yang gue kenal gitu loh. Gue pernah lihat orangnya. Oh. Dia ternyata kayak gitu juga. Makanya dia cepet 2 bulan di sini langsung pegang mobil, langsung apa segala macam. Segani gitu ya. Karena emang tergabung. Nah, permasalahannya gue ada tato kecil doang gitu kan, itu gue pernah kelihatan pas lagi kerja itu mereka langsung kayak segen, terus akhirnya nanya gitu kan ke gue gitu kan. Waduh, dulunya ini nih pembegal nih. Tatonya bikin di Jepang atau di Indonesia sebelum di sini? Aku bilang aku bikin di Indonesia gitu kan. Aku bikin di Indonesia karena di Indonesia tuh jatuhnya masih seni. Cuman gini, itu terlepas dari kota besar Tokyo sama Osaka ya. Kan di sini ibu kotanya 2 itulah. Iya. Oh, Kalau di Berarti Tokyo di orang dalam asing atau seluruh badan, terus pakai apa singlet gitu kelihatan tatonya full, orang nggak aneh, biasa aja udah. oh biasa. berarti Biasa. dalam buat tato di situ nggak gampang ya berarti kan? Mahal cuy, mahal asli. Tato segini lah, segini nih. Di sini itu bisa berapa ya? 4 jutaan lah, 4-5 jutaan tato segini doang. Segini doang ya, apalagi full ya. Di Indonesia 3 juta udah satu lengan gini bisa dapat. Oh, Sama ya. Kayak gitu.
Gue habis 7 juta di NATO sih. Itu apa artinya itu? Mana ini? Ya. Ini quotes Yakuza juga sih. Makanya dia takut karena dia sempat ngebaca ini kan. Ini bacanya Kishikaise, artinya Kishikaise itu hidup kembali, kalimat kiasan, quotes kiasan dari hidup kembali setelah mati. Bukan reinkarnasi ya. Bukan. Jadi hidup kembali dari kematian. Yang dimaksud hidup kembali dari kematian tuh biasanya kalian sering nonton film Yakuza kan. Kalau dia udah bikin salah, itu biasanya dia kayak ya udah gagal mengurung diri, nggak lanjut lagi jadi penjahat dan lain sebagainya kan. Terus Oh. jarinya dipotong, ya kan. Potong. Nah itu kalau istilah Kishikaise ini istilah buat orang yang Yakuza yang udah pernah bikin salah, yang jarinya udah dipotong, tapi di suatu saat dia harus balik lagi untuk melakukan tugas lagi. Jadi kayak istilahnya dikiaskan dia tuh udah pernah mati. Oh Bukan iya. dia mati karena dia ngelakuin salah, gagal. Iya, paham. Ya, apa Isekai. namanya, udah dihukum, terus habis itu ya dia harus bertugas lagi, hidup lagi kayak gitu sebagai Yakuza lagi kayak gitu. Berarti Gua ambil tato ini kan karena ya gue cerita aja lah dikit. Kan gue udah cerai sama mantan bini gue. Nah itu gue anggap seperti itulah kayak gitu loh. Iya. Yang tadi gue udah mati, gagal lah gitu kan, terus habis itu gue memulai hidup baru lagi. Iya. Recovery. New ini ya, new kehidupan. Betul. Berarti Tapi bukan bukannya jiwanya yang mati ya, lebih tepatnya lebih ke perilakunya yang membuat salah itu ya. Di ibarat kayak gua lah. Kayak gua di BW gua diberhentiin dulu gitu. Dengan seharusnya gua nggak aktivitas. Nah, gua aktivitas, perbedaannya itu aja kan. Nah, nanti kalau misalnya udah dihukum, terus nanti udah balik lagi, terus habis itu dirimu diangkat lagi jadi VP, nah itu istilahnya kalau di Kishikaise. Jadi lu udah pernah mati, terus balik lagi. Kan Bos Jose. Ceritanya Bos Jose. Menuju VP ini mah judulnya. Dazai Osamu. Siapa aja gitu. Carlos. Seru sih, di Jepang tuh seru banget. Apalagi buat kalian yang demen ini ya, demen barang hobi. Kalau misalnya ini deh, kayak apa namanya? Ini maaf ya. Seks bebas gitu di Jepang tuh ada jamnya atau memang diperbolehkan? Bebas. Gue lagi ngerokok di taman, di semak-semak tuh ada anak SMA lagi ngeo. Iya, what the fuck? Lu lihat anak SMA di sini di dalam kereta itu pangku-pangkuan terus grepe-grepe itu ada gitu loh. Oh. Selama mau sama mau gitu. Makanya di sini iya. Enggak oke lah gitu. Kalau sama mau kan. Orang pun enggak ini juga kan. Enggak resah juga kan. Yang ada di pandangan cowok-cowok Indonesia, sorry ya enggak semuanya, mesti kayak yang datang ke sini terus kayak yang gambarannya kayak yang di JAV itu semua setting. Iya, pasti. Nggak mungkin ada cewek satu diperkosa dalam satu kereta gitu kan, nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi, itu jelas hukum lawannya gitu loh. Cuman maksud gua, selama itu sama mau lu ngewek di muka umum pun, kalau mau ya it's okay ya. Bebas. Lu filman di dalam kereta penuh nih, orangnya pada berdiri pegangan gini, terus depan kita tuh ada depan mereka cipokan gitu, ya suka-suka mereka. Oh, berarti hukum seks bebas nih ketika orang yang lawan yang seks ini nggak mau, itu ada hukumnya. Ada, makanya ada istilah masalah, ada istilah tadi yang dibilang apa? Apa istilahnya tadi yang lu bilang? Ya otak bokep lah istilahnya kayak gitu. Yang kita ngintilin orang terus habis itu diem-diem video gitu. Eci kayak gitu. Nah itu tuh nggak terlalu bisa dilaporin. Nggak terlalu merak kali ya. Misalkan di Jepang tuh udah dibolehin nih seks bebas, tapi orang melakukan pemerkosaan segala macam itu masih banyak nggak? Enggak kan? Pasti. Yang banyak tuh kasusnya lebih ke orang asing. Pelakunya bukan orang Jepang. Bukan orang Jepang ya. Nah, kalau orang Jepang asli itu paling pelakunya masalah
pemerkosaan jarang, lebih seringnya ke ini doang. Mereka tuh nggak berani melawan hukum. Jadi mereka tuh lebih ke pervert tadi. Jadi kayak mereka tuh apa ya? Kan sorry to say, Jepang itu kalau masalah orientasi seks liarnya bukan main, asli. Iya. Jadi orientasi seks mereka tuh aneh-aneh, yang apa ya, yang nggak masuk akal tuh banyak. Pikirkan mereka gitulah. Tuh, jadi kayak koleksi foto sempak. Kalau di Indonesia kan mungkin kalau orang yang udah ini kan celana dalam dicolong gitu kan. Sekalian nih barangnya dicolong. Kalau mereka Iya. kayak di foto doang tuh, terus koleksi foto sempak orang gitu loh. Kayak yang apa sih ini gitu loh. Nggak masuk akal ya. Ngapain gitu kan? Ngapain? Jadi Gitu bener-bener dong, yang mereka tuh malam-malam cukup ke belakang rumah orang, betul fotoin doang. fotoin, terus udah itu dibuat ngocol gitu loh. Maksudnya apa anjing gitu kan? Iya, nggak masuk sih. Kayak Cuman, gitu. Terus mainan nih, sorry nih kalau ngomongin mainan ya. Jadi ada toko dan itu dijual bebas. Tapi di sini tuh batas dewasa kan 21. Kalau di Indonesia kan 17 kan. Iya, 17 18 ya. 18 lah ya. Kalau di sini tuh 21, ngerokok, minum, habis gitu ya pokoknya alkohol, terus rokok, terus habis gitu yang berbau ini tuh 21. Dan itu sebebas itu. Jadi kayak contoh, majalah bokep, majalah Grefur itu dijual di ini di Konbini, di Indomaret, Alfamart yang Iya, yang pernah inilah ya. Dijual terus bebas. ini sex toys itu jual bebas di sini. Jadi kayak yang sorry nih, ini siapa aja sih? Dika, Aduh, ragu nih aku Dika nih, nggak suara nih, dia udah siap-siap ini nih. Dika, aman kah? Dika Jadi- udah pindah lokasi nih Dika. Oh iya, ada yang nggak dengar nih berarti ini gas ya dah. ada kayak selongsong tabung gitu. Itu sex toys bentuknya vagina gitu kan. Tahu. Tapi yang mereka jual itu adalah vagina artis JAF sesuai ininya mereka masing-masing. Jadi wadahnya nih. Jadi kayak cetakannya di ini ya. Iya, pernah gue lihat. Bahkan itu kemarin yang paling laris yang pas habis booming itu si Amy itu. Itu sampai PO tuh. Jadi karena katanya 99 itu emang dicetak asli dari Nike-nya si Amy itu sendiri gitu loh. Amy siapa bang? Amy Berarti Siregar. toy sex itu dari kepala sampai kaki. Ada yang cuman ke badannya doang kan? Badannya doang kan? Enggak. Selongsong yang doang paling itu. Yang tadi gua bilang itu cuman Nike-nya doang. Jadi bentuknya selongsong. Jadi bentuknya tabung, ada tutupnya. Terus iya pernah lihat gue pernah. Jadi lu tinggal doang gitu loh. Aduh. Tapi di kemasannya itu ini yang mereka jual kenapa bisa mahal? Jadi misalnya nih ada 10 barang. Itu ada yang paling mahal gitu loh. Kenapa? Karena katanya yang ini nih Nike-nya siapa? Asli orangnya gitu. Ya, cetakan dari pemain tersebut gitu loh. Kalau yang biasa yang nggak ada namanya mah murah kayak gitu. Cuman kalau yang kayak kemarin tuh yang Nike-nya Amy Fukada itu sampai berapa kemarin? 6 juta. Satu itu doang. Satu selongsong doang anjing. Kocak gue bilang. Tapi katanya 99% bentuknya sama karena itu cetakan langsung katanya gitu. Ada ya berarti orang membuat hasratnya terpenuhi itu ya. Nah mau dong ya orang membeli gitu loh. Kalau ngomongin kayak gituan ya, maksudnya ini gua kan kerja di hotel ya, gua tuh juga banyak nemuin angka gitu ya. Nemuin ini atau yang mencoba? Ini baru ya, ini masih baru, cuman gua betakin aja. Itu apa tuh? Vibrator semua nih. Apa tuh fungsinya? Kalau ini dimasukin tempat lu, ya kan? Dimasukin dulu, terus ini nanti dipencet, getar nih. Kalau ini yang bisa masuk sampai dalam. Kalau ini yang kayak alat pijit nih. Oh iya alat pijit tapi pijit lain ya. Oh agak geli-geli gitu ya jadinya ya. Pakai baterai bang. Kenapa? Pakai casan atau baterai ya? Ada yang casan, ada yang sekali pakai, ada yang baterai.
Apa lu Jose? Sini lu Buat dah. Kita persenjataan. podcast dah. Si Dev sok polos, buset, nggak ada. Gue memang nggak tahu itu serius. Tuh Bang Amal tuh barangkali mau nitip tuh Bang Amal. Itu kan udah dipakai tuh, Bang Tara. Jadi dibawa pulang. Enggak, aku ininya ngambilnya masih baru. Oh, Ngambilnya baru. masih baru set plastiknya, cuman itu udah dipakai di sini maksudnya. Berarti di situ tuh tempat kayak menyewa sesuatu yang kita kayak cewek lah. Kita mau menyewa cewek nih. Ada tempatnya. Ada, bahkan Ada bisa ya? order pakai aplikasi. Jadi kayak yang Oh, kalau dan itu beda kalau di sini kan order aplikasi contoh kayak micet kan di sini. Itu nggak semua cewek tuh real gitu. kalau Di di sini situ real kan? real. Dan itu bisa gini ya. Bisa pesen nih, misalnya pesen ceweknya dulu nih yang mana gitu kan. Terus nanti ada paketnya tuh, mau yang short time, long time. Habis itu mau mereka pakai apa, itu kita juga bisa request. Nah, itu mau pick up, mau kita yang nyamper ke dia, mau kita yang nyamper ke dia tapi hotel udah disiapin sama apa ya pihak ketiga aplikasinya, atau di order buat datang ke apartemen atau ke rumah kayak gitu loh. Kayak gitu. Berarti sama lah kayak sistem inilah di sinilah. Kayak kita Tapi itu order legal ya? Legal ya, diperbolehkan ya. Justru ya enggak. Iya. Jadi gini, untuk perlindungan anak pun juga sama ya, di bawah 21 tahun itu bisa kena masalah. Tapi kalau asasnya sama-sama suka, bebas. Berarti Nanti kalau di ada bawah sistem penggerebekan gitu nggak Bang? Kenapa? Sistem penggerebekan. Kalau di sini kan penggerebekan. kadang-kadang kan ada. Yang jelas enggak lah. Kan legal. Pernah terjadi. Cuman kan gini, kan biasanya kan cewek sini gua lihat ya sampai umur 30 tuh mukanya agak susah dibedain tuh. Maksudnya kayak yang Mirip semua. seumuran 30 tuh bisa berdandan kelihatan kayak bocah belasan tahun. Nah, gitu ya. Bisa Jadi pernah ada kasus kayak gitu masuk ke apartemen orang asing terus digerebek, tapi di sini gerebeknya sopan cuy, nggak yang kayak di Indonesia di apa pintu ditendang gitu jebol terus orangnya masuk gitu, enggak. Iya langsung ada kamera itu masuk TV. Mereka kalau nggak mencet bel, orangnya keluar terus ditanyain dari kado, KTP dan lain sebagainya. Oh ternyata emang sama-sama suka dan emang umurnya udah ini, ya udah silahkan kayak gitu. Tapi kalau masih di bawah itu bisa kena ya. Iya. Bahkan sorry ya, kalian tahu LC kan? Tahu. Banyak imigran gelap Indonesia, cewek di sini jadi LC gelap ya tapi. Mereka jualannya lewat apa coba? Lewat Ome. Waktu gua main Ome, kan gue ikut server Jepang, kok ada orang Indonesia nih gitu kan. Baru tukeran ini terus DM, ya bang gue kerja di klub gini, tapi gue di sini cuma 3 bulan. Tapi kalau Ome di Jepang ketemunya orang Jepang juga atau gimana Bang? Kenapa? Kalau Ome di Jepang itu ketemunya orang mana itu? Nah kalau di Jepang tuh nggak tahu ya, gue kan kalau di Indonesia random ya, maksudnya sorry, mereka ngeplotin wilayah tuh nggak serapi di sini. Sedangkan kalau gue buka Ome Jepang, itu kayak gue posisi di misalnya mana nih, gue di Osaka nih, terus gue set nerbinya 30 kilo, ya bener-bener 30 kilo dari area gue gitu loh. Anjir. Kalau di Indo kan, gue masuk nih slide, tiba-tiba ke Sumatera, tiba-tiba Kalimantan, tiba-tiba Papua, tiba-tiba ini random gitu lah. Kalau di sini kalau nggak pakai VPN nggak bisa ini keluar negeri itu. Kita. Kalau di sini itu enaknya karena penggunanya tertib, jadi kayak yang bikin akun nih kalau cowok-cowok, cewek-cewek. Jadi kalau gua setting gua interestnya ke cewek doang, ya gua slide itu misalnya dari 10 gua slide itu 9-nya cewek, 1 doang paling yang nyangkut. Lah anjing cowok, padahal akunnya cewek gitu loh. Pakai VPN, sono udah bener. Iya. Banyak nih. Aduh, kalau di Jepang itu rata-rata agamanya apa, Bang? Shinto ya. Jepang. Jadi agama bawaannya Shinto, cuman gini, mereka lahir Shinto. Terus habis itu mereka nggak menjalankan itu
Jadi mereka kayak nggak ke nggak ke Otera atau nggak ke Jinja, nggak ke Tadi. kuil, nggak ke Nah, kuil. Tapi nanti tiba-tiba pas mereka nikah, itu mereka nikahnya di gereja. Oh, bisa gitu Terus ya. habis itu menjalani kehidupan setelah pernikahan kayak apa ya? Kayak ininya kayak orang kadang ada yang kayak Shinto, kadang ada yang eh, ngikutin Barat lah ya. Tiba-tiba mereka nggak pindah Nah, agama, apa tahu-tahu ke gereja kayak gitu. Jadi yang masalah itu agama sih Bang, kalau orang mati kan biasanya ada ini ya, fotonya ya. Itu agama apa Bang? Shinto, Shinto. Oh, itu Shinto ya. Mm-mm. Mereka dikremasi. Iya, dan di rumah ada alat itu sajinya. Jadi kadang itu kalau Shinto itu abunya kadang dibawa pulang. Ya, ya. Yang kalian lihat kayak di rumah terus habis gitu Iya, dikasih dupa. Itu di depan itu masih ada tuh di depan rumah gue, di punya depan orang. kamar gue masih ada tuh. Ininya orang apa istilahnya apa sih gue lupa. Jadi kayak meja ada fotonya, ada sesajen dan lain sebagainya tuh ada di depan situ. Tapi kalau Jepang kan ada orang yang gue denger ya, eh mempercayai alam gitu. Itu apa Bang? Cinta Yang ini alam. Shinto sendiri itu kan menyebut Tuhan itu kan kami sama, ya kan? Ya, Kami sama itu menurut mereka ada di mana-mana. Bisa aja ada di batu, bisa aja ada di gunung. Makanya gini, Gunung Fuji, kenapa nggak gini? Gunung itu kan Yama ya, bahasa Jepangnya ya. Kenapa orang Jepang nyebutnya bukan Fujiyama, tapi Fuji Sang. Sedangkan Sang itu kan buat sebutan manusia gitu loh. orang. Karena mereka menganggap Gunung Fuji adalah dewa, Tuhan gitu loh. Yang diagumi ya. Ya, di apa ya istilahnya kalau di bahasa Indonesia tuh ya kayak eh, gunungnya itu dimanusiakan gitu, seakan-akan dia ini makhluk hidup gitu loh. Iya betul betul sih. Tapi dalam logika Makanya emang betul ya. Maksudnya kalau nggak ada pertumbuhan yang seperti gunung atau hijau-hijauan gitu ya kita bisa apa gitu kan? sedangkan gini, nggak semua gunung tuh diperlakukan sama, contoh ya di tempat tinggal gua itu kan prefektur Okayama. Okayama itu artinya perbukitan yang besar. Oki itu kan bahasa Indonesianya besar. Yama itu kan gunung, jadi gunung besar. Gunung Makanya besar. dinamain Okayama. Nah, emang di tempat gua ini banyak gunung. Cuman pertanyaannya gunung-gunung di sini kenapa nggak dipanggilnya Oka Sang atau gunung-gunung yang lainnya, sedangkan yang dipanggil Beda-beda Sang itu ya. cuman Gunung Fuji yang dipanggil Fuji Sang. Fuji Sang. Karena Fuji ini dianggapnya dewa gitu loh. Dituhankan, didewakan sama mereka. Dimuliakan lah ya. Makanya suka ada di tempat-tempat random tuh ada kayak sesajen, kayak tiba-tiba di gerbang Tori, kalian tahu kan gerbang yang warna merah itu? Ya. Yang kayak gitu-gitu di beberapa tempat itu kayak ada sesajennya kayak gitu tuh banyak. Karena emang menurut mereka Tuhannya tuh di mana-mana. Di mana-mana. Terus kalau mereka mau kalau mau doanya cepat tuh nulis di kertas terus dicentelin di pohon kayak Iya gini. tuh. Itu. Oh. Itu biar doanya cepat. Iya, tapi kan ini pohonnya ada di dalam jinja, di dalam kuil. Kuil ya. Jadi biar di dalam kuil gimana cara tumbuhnya tuh? Di dalam maksudnya di dalam area kuil, di area kuil. Iya. Kan ini di kuil nih kan. Iya. Gue kebayang kuil ini bangunan gitu. Di dalam gitu pohonnya. Nih. Masih area dalam kuil ya. Karena mereka nganggapnya biar doanya cepet aja gitu. Padahal mah kalau gua ya jujur aja sorry, maksudnya kayak agak lucu juga ya mereka nih gitu kan. Iya. Itulah kebudayaan dia lah gitu. Betul. Yang kepercayaan mereka lah. Itu yang mereka percaya seperti itu. Kalau ini sih Bang, barang koleksi itu kalian pasti kalau tinggal di Jepang pasti akan hedon sih gua yakin. Apalagi orang-orang Indopret, aduh. Maksudnya? Contohnya kalian yang hobi fotografi bakal hedon buat beli kamera, kalian yang hobi gadget bakal hedon beli PC lah, laptop lah, tablet lah, handphone lah.
yang koleksi suka sneakers atau topi atau apapun Ya, itu murah-murah. murah ya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, Apalagi iya. yang demennya anime, udah kelar lu hidup lu di sini. Yang hobi anime itu udah kelar pasti. Bahagia dah itu dah. Happy. Berarti Surganya udah itu. jika mereka mau pindah itu kan barang-barangnya kan dibawa kan atau dikasih ke properti yang dibilang Bang Tara tadi kan. Itu barangnya nggak dibawa semua berarti ya. Rata-rata Jadi ya. biasanya mereka itu kan ada namanya, ada dua. Yang paling gede itu Yamato sama Kuroneko, itu perusahaan pindahan lah istilahnya kayak gitu, yang nyewain itu tuh cukup mahal. Untuk satu truknya sekali jalan itu bisa 10 jutaan. Jadi mereka tuh kayak yang dibawa yang cuma yang penting-pentingnya lah. Bahkan TV aja nih. Ini TV segede gini nih, TV banget ini. Iya tuh, di Jepang itu banyak elektronik yang nggak kepake itu. Karena mereka nganggapnya ngapain gua repot-repot pindahin TV, udah mending di sana beli lagi kayak gitu loh. Iya, Lebih di murah, Jepang itu lebih kalau murah beli lagi daripada ini mangkuk. Oh, iya 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 iya. di Jepang itu kalau barang elektronik yang nggak kepake nggak dijual tapi dibuang aja. Buang ya. Dibuang, Padahal betul. sebagai kita warga Indonesia itu masih bagus. Masih bagus dipergunakan. Bahkan Harga jual juga mahal, cuan lah. dijual, bahkan mereka kadang gini loh, diloakin. Jadi kalau nggak mereka tuh dilema kalau mau pindah, kalau buang sampah elektronik di tempat sampah itu bayar. Jadi kadang kalau mereka punya barang yang terlalu banyak, itu kayak diloakin di toko loak. Makanya kadang kita orang asing yang datang gitu kalau mau beli barang-barang Pulang itu gitu ya. mending loak aja gitu, ke Iya. toko loak. Karena lebih murah. Iya, Contoh iya. TV kayak gini nih, TV kayak gini nih paling di sini paling cuman berapa? Berarti berapa, 300. Paling mahal 100.000. Paling mahal. 100.000. Bekas. Gua ada sepeda, gua ada motor. Motor tuh cuman berapa kemarin? 2,5 juta. Buset. Mana ya lo? Bekas tapi. Rivo. Motornya juga beda tuh mesinnya itu nggak Karena motor emang ini. biaya mereka pindahan lebih gede Smash. ketimbang mereka Berarti ini. sama dengan Singapura juga ya. Singapura kan kayak gitu juga sih Meng. Kalau salah ya. Singapura mirip. Makanya orang-orang nge-trip apa segala macam, beli-beli baju apa segala macam kan ke situ dulu tuh, baru lempar ke Indonesia. Ini biaya juga lebih kecil kan. Kalau Jepang itu, apalagi kalau fashion ya, Jepang itu fashion jauh lebih murah juga sih. Sepatu apa segala macam tuh murah-murah. Terus habis gitu apa ya? Mau beli ori, mau beli baru, mau beli second. Oh sorry, barang KW nggak ada di sini. Di second. Barang KW nggak ada. Second nih ada. Second ada itu tokonya. Second banyak. Makanya kayak gua kayak gue itu beli gitar listrik, bass listrik itu kan. So sibuk lu. Gitar listrik, bass listrik, ampli. Terus habis itu ada drum elektrik di dalam lemari. Itu second semua. Bang, cosplay Alibata. Alibata nggak tuh. Kayak gitu. Yang di sini nggak, intinya gini. Gua di sini beli beras aja lah. Beli beras itu 1 kilonya berarti berapa kemarin? 80, ya hampir 100.000 lah, 80.000 lah. 1 kilo. Anjing, serata 10 kilo di sini. Kayaknya ada yang ini sih bang, beli perkarungan bang. Kan ada yang anggap itu lebih murah. Itu lebih murah. Tapi beras Jepang ini ya enak ya, pulen ya. 40 kilo itu kemarin. Bentar, 40 kilo itu di sini Nemang berarti berapa? Nemang itu berapa? 6 juta anjir. 40 kilo. 4 kilo tuh 6 juta. Yang karungan. Jadi kayak yang apalagi ya yang mahal ya? Telur itu isi 10 butir itu berarti berapa? 10 butir kemarin harganya ya bisa di angka 60 ribuan lah ya, 60 ribuan. 10 butir. 10 butir.
Di situ. Pokoknya di Indonesia murah, di sini mahal. Cabe lah, cabe karena di sini nggak ini kan, cabenya impor. Cabe 500 gram itu 150.000. Buset. Geram Setengah itu. kilo. Ya, setengah kilo itu 150.000 cabe. Capek Berarti banget nggak? buat ini apa namanya? Kebutuhan sehari-hari juga cukup mahal ya. Lumayan. Tapi Lumayan kalau ya, biaya makan sehari-hari lah. ngomongin yang lain kayak apa ya? Miras lah. Miras tuh paling kelihatan. Whisky 4 liter cuman 80.000. Whisky loh, 4 liter. Bayangin. 4 liter 80.000. Harga Civas berapa atau di yang sana? paling gampang lah, Buset, Civas lu. kalau enggak Jack Daniel tuh harga Iya di Indonesia kan elah, 400 kalau udah masuk klub, nanya cewek 600 lu. 800 lah. Jack D tuh kalau udah masuk klub. Masuk Di sini sini dah lu, mau nggak lu itu sini? cuman 100.000. Rivo. Ori nggak ada KB-KB di sini. Itu contoh yang paling gampang lah. Kalau ngomongin apa yang di Indonesia murah di sini mahal. Atau sebaliknya Tapi di Indonesia mahal di Bang sini murah. Tara ini Bahan pangan di ada situ lebih ke impor ya. Bahan-bahan pokok. Kalau beras mandiri, kalau beras sayur mandiri, cuman yang mereka impor tuh barang-barang atau buah atau bumbu-bumbu itu ya. sayur yang nggak tumbuh di daerah mereka. Jadi kayak contoh nih, buah di sini yang merajai adalah buah tropis. Bahkan pisang yang diedarkan di sini itu yang nyetorin tuh cuma 3 negara, Brazil, Bangladesh sama Indonesia. Pisang ya. Ambon. Pisang lidi. Di sana nggak ada ya? Dia tinggalin di Jepang. Bang Carlos Karena Jepang. Tarani tumbuhan Bang Carlos. buah-buahan tropis nggak tumbuh di sini gitu. Di situ ya. Tapi Bang Tara ini ada nge-vlog sih Bang di YouTube gitu. Sampai sejauh ini belum sih, sampai sejauh ini belum. Tapi yang gue lihat kan Bang Tara kan pembawaannya enak ya. Mesti kalau nge-vlog di Jepang tuh banyak itu yang nonton di lebih YouTube. menarik ya itu ya. Iya Nggak gitu. semua orang yang lakukan lah itu. Nge-vlog ini udah pemberitaan Jepang gimana gitu nge-vlog. ada beberapa video juga gue udah edit, cuman gue nggak tahu ya ngerjain editnya. Karena gue apa? Iya, maksudnya Bang Tara kalau ada kesibukan lain kan berarti kan? Ya ada kesibukan lain. Jadi kayak yang gue tuh ada potensi buat nge-vlog kayak apa gitu. Videonya udah banyak, udah gue edit juga, cuman kayak nguploadnya, ininya segala macam, bikin thumbnail dan lain sebagainya, itu kayak gue mager banget gitu, kayak masih banyak kerjaan. Memang kalau mau cari tim editor jauh aja, ngirimin file Tadinya gue gitu. Tadinya gue mesti tipu. Cuman kita yaudah nih video nih, udah edit gitu kan. Nih gue sebulan tuh bisa habis gini lah, kurang lebih miras. Miras doang nih. Berapa botol nih? Semuanya palsu. Kalau ini bir. Bir kalengan. Orang Jepang itu sampah botolnya banyak ya. Sampah kaleng botol. Ala setia. Tapi ya sorry tuh saya maksudnya kayak mirip pascol. Dosa yang gue bikin di sini kan itu udah kayak jadi rahasia umum ya, orang-orang yang ke Jepang ini entah kerja, entah sekolah, entah kuliah, entah apapun itu tuh kayak dosa mereka di sini ya udah ketika pulang udah lepas. Kayak ya udahlah, itu dosa mereka waktu di sini aja udah gitu loh. Sering nonton ini kok ya. Sorry tuh saya cari makanan halal susah di sini. Iya. Berarti biar halal ya bikin sendiri nggak sih itu? Atau bikin sendiri. Resiko kedua, walaupun bikin sendiri bahan halal itu mahal. Iya. Paling dia makan telur kecap ya. Gue kalau di kemana telur kecap. Apa namanya? Daging ayam lah. Daging ayam yang 1 kilo yang udah yang nggak ada tulangnya ya. Daging ayam 1 kilo kemasan yang frozen itu kalau ada label halalnya itu 1 kilo bisa sampai 200.000. Tapi yang nggak ada label halalnya 2 kilo 100.000. Buset. Ya gue mikirnya gini, ya udahlah ya gitu. Maksudnya kan yang penting gue tahu itu ayam bukan babi gitu loh. Ada juga ya ayam yang non halal gitu. Ada. Ya, karena dia kenapa? Motongnya nggak pakai lafaz Allah, nggak Bismillah dulu.
Potongnya. Karena mereka pabrikan, jadi apa ya? Nyembelihnya. Betul, nyembelihnya itu mesin, bukan apa ya? Bukan disembelih, tapi ayam hidup, ayam hidup dicentelin pakai konveyor, masih hidup nih. Itu masuk ke air panas, habis itu naik, itu pisaunya tuh di apa namanya? Di mesin. Jadi ayam gelantungan gitu jalan, kepotong kayak gitu. Oh, di situ pembedanya ya. Tapi kalau Ya. waktu nakalnya maca bismillah juga bisa sih. Bisa, makanya ada yang label halal ini pun juga ternyata Iya. pabrikan gitu loh. Tapi pabrikannya ini apa namanya ya, pegang sertifikat itulah halal lah kayak gitu. Makanya Nah, susah sih. kayak gitu. Terus kayak Kalau daging ini sapi. sama Bang ini Kamal Hussein tuh. Karena Apa? Tidak Islami banget. kalau ditanya daging sapi yang beredar di Jepang yang kita konsumsi biasa gue beli juga itu kan kita nggak tahu itu halal apa haram. Motongnya. Iya, Iya, motongnya. Bismillah halal. Motong gitu. dagingnya halal, tapi cara motongnya yang Paling- bikin itu. Paling Iya. ini ya Bang, ikan. Kalau ikan kan nggak perlu disembelih ya. Ya, Laut. karena Laut. juga Ikan kanan, gurita. Ngapain lu tanya ikan dah? Lu gimana tuh? Mancing lu Gini. pukul tuh ikan masih Iya, halal itu. makanya kalau mau makan daging sih ya sushi. daging ikan bangkai aja itu masih halal gitu loh. Iya. Apalagi Apalagi lu kita- bilang nggak sembelih-sembelih. Iya. Nggak, kalau ikan kan khusus ya, kita nggak perlu ngomongin sembelih pun, kita nemu ikan di pinggir jalan, kalau kita belum Iya. basi, kita bawa pulang juga, ya bodo amat, itu masih halal gitu. Masih halal. Iya. Bisa dikonsumsi dengan halal. Betul, tapi kayak ayam, makanya kayak gue nggak mau berdebat sama orang-orang yang tanya, Bang, terus kalau lu makan nih, halal haramnya gimana gitu ya, gue udah cuek gitu, udah cuek dalam arti emang susah gitu loh, cari yang halalnya. Kalau mau bener-bener menjaga Iya. halalnya ya resikonya koceknya tinggi. Iya. Iya Bang, mending ntar lu ini ya Bang, nge-vlog Bang. Nih laptop Nge-vlog di nih, Jepang gue mau nonton Bang. laptop nemu di tempat sampah nih, Masih baik, masih bagus. masih bisa Terus dibawa. Gila. dibawa sama teman gue ini, laptopnya Dell apa ya ini? Salah. Iya laptop Dell nih. Bisa ya? Jadi Masih salah. Jadi maksudnya kalau orang Indonesia itu bagus nggak bagus, mereka menjual ke toko online, Facebook, contoh jual beli online gitu. Nah kalau itu main buang itu aja ya. Oh, buang-buang aja itu. Buang, mereka buang. Nggak pusing mereka. Iya, nggak mau pusing. Iya, Beli iya, baru. iya. Kan di Jepang ada ini ya, Ngomong-ngomong ini ya, tingkat pengangguran di situ kecil ya. kecil. Tingkat pengangguran kecil. Cuman itulah. yang di desa-desanya biasanya sepi itu, orang-orang pada ke kota semua itu. Ya betul, anak mudanya sih, jadi Ya, anak mudanya selama gue tinggal di tempat tinggal gue sekarang aja itu ada 2 sekolah tutup karena nggak ada siswa. Bodoh. Karena anak mudanya pada geser ke kota. Gitu. Yang di desa paling orang tua sama anak-anak balita. Makanya di sini nih pekerja orang leader gua kerja di hotel nih, leader gua tuh nenek-nenek umur 80 udah bungkuk tapi masih kerja. Buset dah. Iya. Serius, itu leader gua. Biasanya dibuang ke hutan kan Bang, katanya kalau udah tua gitu. Ada tuh. Iya kah? Aduh. Itu beneran gak sih? BTW gua minggu lalu habis ngolah ini tahu daging beruang. Buset. Itu yang dibuang beneran gak sih Bang? Yang udah lanjut usia? Masih ya setengah meter lah. Kenapa dibuang di hutan? Yang dibuang di hutan itu katanya orang Jepang kalau udah tua dibuang ke hutan. Beneran Enggak, gak sih? itu di daerah tertentu yang, jadi ada beberapa daerah yang masih kayak, ya kayak contoh lah di daerah Indonesia kan di pedalaman masih banyak lah ya yang masih agak primitif kayak gitu, masih punya kepercayaan ini sendiri kayak gitu tuh masih ada, tapi itu di bener-bener yang di pelosok banget itu. Bang Dev, ini jadi disettingin nggak? Ini aja time viewer aja. Tuh, settingin. Ultra viewer dah. Download dulu. Ultra viewer. Ntar ya Bang, ntar ya. Ya aman.
Bang Tari ini pakai ini gak laptop ada di apa, Bang? kota kah? Ini iya, gua Nanti, mau nanti. bertanya itu nggak ada yang di kota. Lagi podcast. Ini Aduh, sync up dulu nih, enak apa ini nih? ngomong sama Bang Tara, Sync up dulu nih. Tara Mayor. Iya, Saya screen ya. itu download aja deh. Ultra Viewer. Saya screen dah. Buset. Gimana kayak Ala facel gua. setia Pakai Google aja sync up-nya. Oh, masuk. abu-abu. So Sejak, iya sih. sejak kayaknya install bagus. ulang PC ini jadi ringan weh. Gak patah-patah Kayaknya lagi gua main. kita bikin sesekali di Kok itu sih bentar. Nama, Bang? Viewer. Iya, kita Oh, jadi itu sih. sesekali bikin ini apa namanya, entah di channelnya siapa gitu. Ini Kita bikin gua kirim Dev. deh, Bang Dev. Iya. Bukan yang itu, Bang. Ini nih gua kirim nih. Ngobrol ngalor ngidul. Gua kirim di Discord linknya. Ini mau Oh, yang ini. RP jam berapa nih? Nah, Ini kah? Gua paling iya itu. sejaman lagi nih gua masih nyeting. Lu pakai laptop apa, Bang Tara? Aku pakai Omen. HP Omen. HP Omen. Bang Tara. Ini aku agak pertanyaan ya, nggak apa-apa ya? Aman aja. Di situ memang real apa ya, kan kita lagi ini nih main sama cewek nih. Yang kita lihat dari video-video yang pernah gue lihat gitu. Ngentot. Enggak, iya maksudnya dia tuh juga gitu. Itu suara desanya emang kayak gitu atau dibuat-buat tuh? Emang kayak gitu. Jadi di hotel tempat gua kerja tuh berisik tuh ya, asli. Gua kalau di Memang kayak gitu. di telepon ya. Jadi lagi apa ya, kayak yang gua preparein buat barang-barang yang emang buat digantiin atau apa gitu, gua jalan di balkon gitu. Di lorong sorry. Dengar. Di lorong tuh itu seberisik itu kamar kanan kiri. Ntar lah gua kayaknya ada videonya tuh. Ada Nggak videonya. kedap, Suara ini. Jadi gua jalan di lorong, tapi kamarnya itu kanan kiri berisik yang bener-bener yang Bang, gitu. Lu ngevlog di teman gituan, Bang, pasti views-nya 100 ribuan, Bang. Gua kerja kocak. Gua nggak mungkin dong kalau gua diem gini terus gua ngebutuhin gitu terus kelar gua kantong. Berarti real ya. Jepang mainnya gitu ya. Ini apa nih? Install. Ya. Nggak mungkin juga. Open aja, Bang. Nyentok aja dulu ngevlog ringan. Diinstal biasa dulu. Aduh, tuyul-tuyul Ome tuh ntar yang itu yang otak-otak kayak itu tuh tali ya kan. Tapi memang real ya kayak gitu ya Bang Tara ya. Real ya. Tapi kata gini kan itu kan sebenarnya kan settingan yang gue lihat ya kan. Emang nggak apa-apa, Bang. Gue kan ini emang real apa kayak gini. Jadi kan banyak ketawa ya gue lihat kayak gitu itu. Jadi sebenarnya gini, di relive-nya itu yang terjadi memang video JAV ini inspire-nya dari satu itu dari kejadian nyata di real life itu satu. Nah, tapi di setting. Bentar, ID-nya gue masukin. Udah diam. Tapi struktur organisasinya lebih ini ya Bang, rapi ya, lebih rapi. Nah, biar gue copy dulu bentar. Tapi yang kedua itu berangkatnya dari jadi ada kayak kumpulan voting buat beberapa studio JAV ini emang voting orang normal, orang-orang random gitu kan, warga random untuk naikkan kayak voting kayak misalnya ide liar apa nih gitu, misalnya ada 5 ide liar gitu kan, kayak yang contoh adik kakak atau apa namanya sensei sama murid kayak gitu tuh, itu di pollingin dan mereka nanti yang paling banyak itu yang akan difilmkan gitu. Jadi sebenarnya berangkatnya cuma dari 2. Memang itu dari real life beneran kayak yang ngentot di kereta. Iya. Karena memang ada. Karena emang ada ya. Tapi di real life-nya nggak terus kita bisa melakukan itu. Jepang. Itu yang pertama. Karena memang ada kayak di toilet kereta kayak gitu tuh ada. Cuman nggak yang se-ekstrim 1 lawan 1 gerbong gitu, nggak mungkin. Itu mah gila sih. Ada tuh. Terus yang kedua itu berawal dari otak-otak mesum liar mereka memang. Voting makanya ya.
Makanya kan ada yang aneh-aneh kan, yang Power Guardian. Ranger lah, yang Itu gue lagi Ultraman streaming lah. sih, ngaruh nggak? Gue matiin dulu nggak sih? Ngaruh anjing. Makanya kok ini nggak bisa dirubah anjing. Ini cancel dulu. Coba gue cancel ya. Bentar ya. Ya. Bentar ya, gue off dulu sebentar ya. Ntar lanjut podcast lagi dah. Anjing. Makanya Giran lu pasti bingung nih gitu. Iya, makanya kok nggak bisa di setting semua. Anjing podcast Udah, gua lanjut. masuk ke live lu berarti. Iya dari tadi.